Bab 2451, Perspektif Orang Pertama, Subscribe Penatua. Mengambil Wanji Rubik's Cube, dia menggunakannya sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya oleh Fang Qingyu. Dia melakukan kontak dengan ayah tiri Fang Qingyu dan mengalirkan video itu kepadanya. Penatua Identifier Tracer, sinyal dari Tuan Qingyu mati. Apa yang kita lakukan? Video yang kita miliki akan segera habis, dan setiap stasiun menunggu lebih banyak. Jika tidak ada lagi konten, kita tidak akan mendapatkan sepeser pun. Uang kita akan hilang, dan kita harus membayar denda karena melanggar kontrak. Keringat dingin mengumpul di dahi Kevin. Tampak seperti seekor semut yang ditahan di atas air mendidih, dia melihat ke Penatua Identifier Tracer. Rencana ini rahasia, mereka tidak dapat mengungkapkan isinya. Mereka menandatangani kontrak dengan berbagai platform media dari berbagai ras tinggi, membeli waktu tayang untuk rekaman video mereka. Sumber media tersebut memiliki persyaratan yang kaku untuk konten yang mereka keluarkan. Jika grup Thousand Treasures tidak dapat mengeluarkan konten tepat waktu, mereka akan kehilangan uang. Ponsel Tracer Identifier Elder berdering terus-menerus. Dia tidak perlu melihatnya, karena dia sudah tahu bahwa mitra bisnisnya yang menelepon. Rencananya gagal. Dia akan kehilangan tabungannya, yang merupakan kerugian yang dapat diterima, tetapi ada banyak orang lain yang akan bangkrut bersamanya. Dan bahkan bukan itu yang paling dia khawatirkan. Qingyu harus tahu betapa pentingnya menjaga video tetap berjalan, tapi komunikasi telah berakhir. Apakah dia? Wajah Penatua Identifier Tracer bergeser melalui berbagai emosi. Tiba-tiba, Wanji Rubik's Cube menyala. Sebuah video baru sedang dialirkan dari Wanji Rubik's Cube Fang Qingyu. Itu dia, dan itulah pertarungannya. Cepat, rekam semua rekaman ini dan segera diproses. Kevin sangat bersemangat sehingga dia meneriakkan instruksi. Video ini, bagaimana dia membuat film dari perspektif itu? Penatua Identifier Tracer menatap video itu dengan mata lebar. Video tersebut menunjukkan pertarungan dengan Demon Spirit, tetapi tampaknya difilmkan dari sudut pandang orang pertama. Sepertinya orang yang merekam adalah orang yang sama yang melawan Demon Spirit. Setiap detail sangat jelas. Orang normal tidak bisa memahami rekaman mentahnya, bagi mereka, itu hanya akan tampak seperti bentuk yang kabur dan kilatan cahaya yang menyilaukan. Aliran video dari Wanji Rubik's Cube direkam dengan peralatan khusus, dan tim Thousand Treasures mengeditnya dengan hati-hati sebelum merilisnya melalui sumber media mereka. Mereka memperlambatnya dengan urutan besarnya, jika tidak, kebanyakan orang tidak akan tahu apa yang sedang terjadi. Hanya seseorang seperti Penatua Identifier Tracer sendiri yang dapat menonton rekaman mentah dan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Hansen itu bernasib buruk. Dia bersembunyi di dalam sistem Tianxia dan menculik beberapa orang untuk menarik perahunya. Kemudian, dia bertemu dengan seorang pria dengan Wanji Rubik's Cube. Sekarang, Extreme King tahu di mana dia berada, dan dia tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Mereka bertemu dengan sekelompok Cloud Beast. Mengapa videonya dimatikan? Sekarang sudah kembali. Apa-apaan? Extreme King sedang melawan Cloud Beast. Sialan, itu adalah The Sea Demon Car. The Sea Demon Car sedang membuka. Petik 2. Oh, de-asterismen. Mengapa itu hilang? Semua saluran media memutar video yang diproduksi oleh Tracer Identifier Elder, semuanya pada waktu yang sama. Tampilan tersebut menarik perhatian banyak penonton. Karena peralatan di dalam sistem Tianxia biasanya dipengaruhi oleh badai magnet, kebanyakan film yang berasal dari sistem pada dasarnya tidak dapat ditonton. Menangkap The Sea Demon Car dalam film akan menjadi lebih sulit. Setiap ras ditarik oleh showcase baru ini, dan angka pemirsa meroket. Banyak ras berbeda menghuni alam semesta Geno, dan sebagian besar ras memiliki setidaknya 1 miliar anggota. Beberapa ras yang lebih besar memiliki puluhan miliar. Angka penonton naik ke jumlah yang menakutkan dalam waktu yang sangat singkat. Tapi saat Sea Demon Car dibuka, videonya menjadi gelap. Semua pemirsa yang menonton menjadi geram dengan godaan tersebut, dan itu membuat mereka ingin merusak perangkat menonton mereka. Karena video telah dipotong sebelumnya, mereka berharap video itu akan kembali dan mereka dapat terus menonton. Tapi kemudian, beberapa kata muncul di layar kosong. Konten ini sekarang hanya dapat diakses di saluran berbayar. Silakan masuk ke saluran berbayar untuk melihat rahasia Sea Demon Car dan takdir dari Extreme King. Ini disiarkan langsung dari pertempuran besar-besaran di sistem Tianxia. Dan program ini dipersembahkan oleh Hammer. Gunakan harta Xenogenic Hammer untuk menjalani kehidupan yang baik. Petik 2. Mother of Asterisk King Hammer. Para B-Asterisk Start yang haus uang itu. Semua orang di seluruh dunia Geno kesal karena terpancing untuk membeli saluran berbayar, tetapi tetap saja, banyak bangsawan menerimanya. Mereka membayar untuk menonton video tersebut dan segera beralih ke saluran baru. Mereka tidak ingin melewatkan satu detik pun aksi tersebut. Ini adalah pertama kalinya Sea Demon Car ditampilkan dengan sangat jelas dan detail. Banyak orang akan menghabiskan sejumlah besar uang untuk potongan informasi apapun yang dapat mereka temukan tentang Xenogenik yang sulit dipahami, tetapi sekarang mereka hanya perlu mengeluarkan sedikit uang untuk keseluruhan video yang berfokus pada makhluk itu. Itu sepadan. Itu terlalu berharga. Elit sejati tidak peduli tentang harga satu video murah. Bahkan orang biasa pun mampu menonton. Biaya saluran berbayar sekitar sebungkus rokok.
Ketika mereka memasuki mode berbayar, mereka melihat Demon Spirit keluar dari si Demon Car. Kemudian makhluk itu meledakkan kapal kumbang hitam itu dan langsung menyerang Baoqin. Sialan, Demon Spirit itu kuat. Petik 2. Luar biasa, ini menakutkan. Jadi seperti itulah rupa makhluk di dalam si Demon Car. Secara fisik memang tidak terlalu besar, tapi masih cukup menakutkan untuk ditonton. Petik 2. Hah, apa yang sedang terjadi? Perspektif ini membuatnya terlihat seperti seseorang sedang merekam dan melawan roh iblis pada saat yang bersamaan. Apakah Baoqin merekam ini? Petik 2. Itu pasti Baoqin. Siapa lagi yang bisa membuat film dari perspektif seperti itu? Petik 2. Apakah Extreme King dalam semacam krisis ekonomi? Dia adalah elit dewa dari Extreme King, dan dia perlu menghasilkan uang dengan streaming. Dan dia menambahkan beberapa sponsor dan iklan Mother of Asterisk King. Seberapa besar keinginan mereka untuk menghasilkan uang? Petik 2. Jangan katakan itu. Tidak mudah menjadi elit yang didewakan. Meskipun mereka kuat, mereka masih membutuhkan sumber daya. Petik 2. Perbincangan tentang video itu berkecamuk di mana-mana, dan kebanyakan orang tampaknya mengeluh tentang perilaku Baoqin. Extreme King sendiri cukup terkejut, dan mereka juga tidak yakin tentang apa yang sedang terjadi. Mereka tidak tahu mengapa Baoqin mengalirkan video pertempuran ini dan mengizinkan media dari semua ras yang berbeda untuk menyiarkannya. Pertarungan perspektif orang pertama sangat mengasyikkan bagi pemirsa. Darah mereka mendidih saat mereka menonton. Ini adalah pertarungan dewa, yang biasanya tidak diizinkan untuk ditonton. Jika mereka berada di dekat pertarungan ini dalam kehidupan nyata, mereka akan melarikan diri. Mereka tidak akan punya nyali untuk tinggal dan menyaksikan dua makhluk suci bertarung. Dan bahkan jika mereka cukup berani untuk tinggal dan menonton, mereka toh tidak akan bisa melihat banyak. Video-video ini telah diedit oleh para profesional, memungkinkan orang biasa untuk memahami apa yang sedang terjadi. Itu juga membuat mereka melihat betapa kuatnya makhluk dewa. Hansen menyaksikan pertarungan melalui mata Baoqin, dan baginya, itu tampak lebih gila. Demon Spirit itu seperti debu di atas angin. Tubuhnya sangat ringan, dan bahkan mata dan kecepatan Baoqin hampir tidak bisa melacak Xenogenei. Baoqin menyerang berulang kali, tetapi dia hanya mengenai tempat Demon Spirit itu saja. Jika bukan karena harpa di tangan Baoqin, dia pasti sudah terbunuh oleh tinju Demon Spirit. Beruntung baginya, harpanya mampu melemahkan kecepatan dan kekuatan Demon Spirit. Bab 2452, Jari-jari panjang Kar Dimensi. Baoqin memetik harpa di tangannya, dan nada yang dia mainkan seperti gelombang rantai zat. Mereka menyebar melalui awan, dan lautan awan biru bergerak dan bergetar mengikuti irama musik harpa. Awan juga bukan satu-satunya hal yang merespons musik. Setiap substansi, termasuk seperangkat baju besi, persenjataan, dan harta xenogenik, secara fisik mulai berputar dan melengkung di bawah mantra lagu harpa. Mereka menjadi lemas seperti mie yang dimasak, melambai mengikuti melodi harpa. Tubuh besar naga awan raksasa diubah bentuknya oleh musik, dan dengan setiap nada baru yang berputar, lebih banyak tulang mereka yang hancur. Tak lama kemudian, naga besar telah direduksi menjadi tongkat daging tanpa tulang. Pemandangan itu membuat kulit kepala Hansen menusuk. Dia tidak tahu kekuatan rantai zat sonik macam apa yang dimiliki Baoqin, tapi itu menghancurkan semua yang terlihat. Itu terlalu menakutkan. Bahkan dengan kekuatan itu, Baoqin masih jauh dari berada di atas angin. Bentuk hitam dari Demon Spirit itu terus berkedip di antara kekuatan sonik. Hansen tidak dapat melihat area macam apa yang telah digunakannya, tetapi kekuatan makhluk itu sepertinya melindunginya dari kekuatan deformasi Baoqin. Namun, serangan Baoqin perlahan mengurangi kecepatan dan kekuatan Demon Spirit. Mata Demon Spirit itu seperti mata hantu, dan mereka menatap Baoqin tanpa berkedip. Baoqin bertemu dengan tatapan Demon Spirit berkali-kali, tetapi Hansen tidak berani menggunakan jiwa binatang barunya untuk melompat ke mata Demon Spirit. Hansen tidak tahu seberapa kuat kekuatan sebenarnya dari Blood Eye Evil God, dan dia tidak tahu kekuatan macam apa yang mampu membatasinya. Demon Spirit itu telah menunjukkan kemampuan yang menakutkan sejauh ini, jadi Hansen menyerah pada gagasan untuk memasuki matanya. Saat pertarungan berlangsung, Hansen dengan cepat menyadari sesuatu yang menyedihkan, Baoqin tidak setara dengan Demon Spirit. Monster itu perlahan meninju dia. Baoqin melakukan banyak upaya untuk melarikan diri, tetapi berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa melepaskan Demon Spirit. Situasi menjadi semakin berbahaya bagi Extreme King. Hansen berharap Baoqin dan Demon Spirit akan melukai satu sama lain secara setara, sehingga Hansen bisa masuk dan menghabisi mereka berdua. Tapi menjadi bukti bahwa ada terlalu banyak celah kekuatan antara kedua petarung itu, Baoqin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melukai Demon Spirit. Jika Baoqin terbunuh, perlindungan yang ditawarkan matanya kepada Hansen akan dihancurkan. Hansen harus kabur. Saat itu terjadi, Demon Spirit mungkin akan mengincarnya. Bahkan jika Hansen ingin melarikan diri sekarang, kesempatannya untuk melakukannya sebagian besar telah hilang. Semua Xenogenei Cloud Beast entah mati atau kabur. Baoqin tidak akan bertemu mata makhluk lain dalam waktu dekat, jadi Hansen tidak bisa melarikan diri menggunakan jiwa binatang Blood Eye Evil God. Jiwa binatang itu hanya bisa berinteraksi dengan mata orang lain. Itu tidak memiliki kekuatan cermin seperti yang digunakan Miss Mirror.
Jika Hansen ingin melarikan diri tanpa terlihat, dia membutuhkan tuan rumahnya untuk melakukan kontak mata dengan orang lain. Pang! Demon Spirit mendaratkan pukulan di dada Baoqin, merobek baju besinya. Otot dewa dari dada seperti giok Baoqin tercabik-cabik, dan darah mengalir di dalam lukanya. Tapi darah yang saleh tidak keluar. Darah menjadi hitam, debu berasap yang naik seperti uap. Itu menggelembung menjadi awan kecil yang agak meresahkan. Melihat darah dewa berasap, seperti debu, Demon Spirit menjilat bibirnya dengan lapar dan berteleportasi ke Baoqin. Ding! Salah satu dawai harpa Baoqin putus, dan semburan darah baru berubah menjadi asap dan terbuka seperti bunga di tengah awan. Baoqin tidak akan selamat dari ini, Hansen membuat keputusannya. Dia mematikan Wanji Rubik's Cube, dan ketika Baoqin yang terluka bertemu dengan tatapan Demon Spirit, dia melompat ke mata Demon Spirit. Tolong biarkan ini berhasil, Hansen berdoa dengan putus asa. Mata Demon Spirit itu seperti mata hiu yang tidak berjiwa. Mereka merah seperti api. Mereka tampak agak transparan. Hansen tidak tahu apakah jiwa binatang Blood Eye Evil God dapat menemukan perlindungan di dalam diri mereka. Detik berikutnya, Hansen menyadari bahwa visinya memang telah berubah. Ketika dia menyadari bahwa dia sedang melihat langsung ke Baoqin yang terluka, kebahagiaan dan kelegaan membanjiri dirinya. Dia tahu dia sekarang berada di dalam mata Demon Spirit. Melihat keluar dari mata Demon Spirit berbeda dari yang dibayangkan Hansen semula. Karena mata iblis itu sangat merah, Hansen berpikir bahwa melihat melalui mata itu akan memberikan pemandangan yang gelap dan suram. Namun sebaliknya, pemandangan dari mata iblis itu sebenarnya seluruhnya hitam dan putih. Semua yang bisa dilihat Hansen adalah kabur dari berbagai warna abu-abu. Hansen hanya membutuhkan beberapa saat untuk menyadari bahwa matanya tidak bisa mengikuti mata Demon Spirit. Dia menggunakan kupu-kupu mata ungu untuk mengurangi perbedaan antara penglihatannya dan Demon Spirit, dan gambar di depannya dengan cepat terselesaikan. Kecuali jika kupu-kupu mata ungu aktif, itu seperti melihat keluar dari kereta berkecepatan tinggi dengan bidang pandang yang sangat sempit. Semua yang dilihatnya di luar diperbesar dengan kecepatan luar biasa, dan objek menjadi buram serta sulit dilihat. Namun, dengan kupu-kupu mata ungu, Hansen bisa melihat semuanya. Demon Spirit itu melayang di depan Baoqin. Setiap senar pada harpa pria itu putus, dan tangan Demon Spirit yang seperti hantu itu kemudian menembus harpa untuk menembus tepat ke dada Baoqin. Asap dari darah dewa Baoqin menyebar. Baoqin mengertakkan gigi, dan tubuhnya mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Jari-jari pria itu meraih harpa tanpa tali. Kemudian, beberapa benang tak terlihat muncul di bawah jarinya. Setiap senar melepaskan kekuatan sonik aneh yang merobek ruang untuk menciptakan pusaran luar angkasa raksasa. Pusaran itu menarik awan di dekatnya, dan kemudian mulai menarik Demon Spirit dan Baoqin sendiri. Untuk menahan kekuatan pusaran, Demon Spirit harus berteleportasi. Tubuh Baoqin, di sisi lain, tersedot ke pusaran luar angkasa. Setelah beberapa saat, pusaran luar angkasa menghilang. Demon Spirit itu mendengus dingin. Itu berbalik dan kembali ke Demon Sikar miliknya. Naga awan raksasa semuanya mati, jadi kereta itu tergantung di tempatnya. Demon Spirit itu melambaikan tangannya, dan lautan awan mulai bergulung. Awan menjadi tornado yang menarik dan menghabiskan lebih banyak awan. Segera, tornado berubah menjadi naga awan baru yang terbang ke si Demon Car. Hansen membeku. Kekuatan dan teknik Demon Spirit ini gila. Sulit bagi Hansen untuk memahami kekuatan yang dibutuhkan untuk memanggil begitu banyak naga awan dengan begitu cepat. Aku tidak bisa membiarkan dia menemukan aku. Bahkan membutakannya tidak akan cukup untuk membuatku berhasil melarikan diri, Hansen percaya. Demon Spirit kembali ke dalam Demon Sikar. Kereta itu berbalik dan menuju lautan awan yang dalam. Xenogenik dan binatang awan di sekitar sekarang sudah mati. Yang tersisa hanyalah kereta yang dituju Demon Spirit. Demon Sikar tetap tidak rusak sepanjang pertarungan, Hansen tidak dapat membayangkan dari bahan apa benda itu pasti dibuat. Hansen ingin menggunakan mata naga awan untuk pergi, tetapi naga awan tidak berani melihat langsung ke arah Demon Spirit. Demon Spirit juga tidak melihat mereka, sehingga Hansen tidak dapat menemukan kesempatan yang dia butuhkan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selama Demon Spirit tidak memperhatikan aku, dia pada akhirnya akan menatap mata makhluk lain. Cepat atau lambat, aku akan bisa kabur. Saat Demon Spirit terus mengabaikan kehadiran Hansen, Hansen akhirnya mulai rileks. Di dalam kereta batu, Demon Spirit itu menatap ke depan tanpa menutup matanya. Mungkin mata makhluk itu tidak bisa ditutup. Saat dia melihat melalui mata Demon Spirit, Hansen bisa melihat bagian dalam kereta batu. Kata-kata tertulis di dinding batu. Karena penglihatan Demon Spirit benar-benar hitam dan putih, Hansen tidak tahu apa warna sebenarnya dari kata-kata itu. Sebagian besar hal yang dilihat Hansen diwakili oleh warna abu-abu. Kata-katanya telah ditulis dalam naskah kecil, dan setiap huruf tidak lebih besar dari seekor lalat. Tetapi ketika Hansen melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa kata-kata itu kuno dan kuat. Rasanya seperti ada alam semesta yang tak terbatas dan menakjubkan yang berada di dalamnya. Bab 2453, kata-kata yang terukir di si Demon Car. Hansen senang. Dia berasumsi bahwa itu adalah seni Geno kelas tinggi, tetapi itu ditulis dalam bahasa umum alam semesta. Karena itu ditulis dalam bahasa yang dia tahu, akan mudah baginya untuk mengingatnya.
Tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa kata-kata itu bukanlah seni Geno. Faktanya, isinya membingungkan, hampir tidak masuk akal. Han Sen tidak bisa melihat dari mana tulisan itu dimulai. Tulisan itu sepertinya berjalan melintasi beberapa dinding kereta, tetapi karena Demon Spirit memutar kepalanya, Han Sen hanya bisa melihat dinding yang berada tepat di depannya. Mendapatkan keinginan aku dengan menggunakan cinta kamu. Aku minta maaf. Aku kemudian dapat membuat harapan lagi, untuk menghidupkan kembali cinta, tetapi aku akan menerima penderitaan besar. Itulah alasan aku berubah menjadi iblis, dan aku tidak dapat melanjutkan hubungan. Aku ingin mengakhiri hidup ini, tetapi itu sangat sulit. Petik 2. Han Sen membaca semuanya, berhenti ketika dia mencapai akhir dari apa yang bisa dia lihat. Apakah orang yang menulis ini membuat keinginan kepada Tuhan, lalu menyesali keinginan itu? Siapa orang yang membuat keinginan? Aku tidak percaya dia mencoba membuat permintaan 2 kali. Orang normal hanya membuat 1 keinginan dan penderitaan sebagai akibatnya, tapi orang ini membuat 2 keinginan. Sebuah keinginan untuk menjadi iblis. Apakah Demon Spirit yang menulis ini? Han Sen bingung. Itu hampir tidak terpikirkan, tetapi berdasarkan apa yang diketahui Han Sen, sepertinya Demon Spirit-lah yang menulis di dinding. Siapa lagi yang bisa menulis sesuatu di bagian dalam si Demon Car? Sayang sekali aku tidak bisa melihat konten lengkapnya. Jika aku bisa, aku akan bisa memahami penyebab dan akibatnya. Jika Demon Spirit ini benar-benar orang yang disebutkan dalam teks, maka dia pasti seseorang yang luar biasa sebelum dia menjadi iblis seperti sekarang ini. Saat Han Sen terus berpikir sendiri, visi Demon Spirit itu bergerak. Demon Spirit itu melirik ke kiri, dan Han Sen mengikuti pandangannya. Ada sesuatu yang diukir di dinding itu juga, tetapi penglihatan Demon Spirit tidak berlama-lama pada kata-katanya. Itu membuang muka dengan cepat, dan Han Sen tidak punya waktu untuk membaca kata-katanya. Namun, ketika Demon Spirit itu berbalik ke arah yang berbeda, Han Sen melihat sosok seorang wanita. Gambarannya sangat sederhana. Itu hanya beberapa garis, tapi itu cukup untuk menggambarkan sosok wanita berambut panjang. Tidak ada wajah, tapi sosok itu saja sudah cukup untuk membuat Han Sen tahu bahwa dia cantik. Demon Spirit melihat gambar wanita yang diukir di batu. Dia perlahan mengulurkan tangan dan menyentuh batu itu, tapi tangannya seperti debu. Ketika dia menyentuh batu itu, jari-jarinya menyebar seperti asap. Demon Spirit terus meraih citra wanita itu, tetapi setiap kali dia menyentuhnya, tangannya menghilang dalam kepulan debu. Dan ketika dia menarik tangannya dari tablet batu, tangannya yang berserakan seperti debu bersatu kembali. Untuk beberapa alasan, Han Sen merasakan simpul di tenggorokannya. Adegan itu menggerakkan dia lebih dari yang dia duga. Demon Spirit mengulurkan tangan berkali-kali, mencoba dengan sia-sia untuk mengusap gambar itu, tetapi dia akhirnya menyerah. Sebaliknya, dia hanya menatap gambar wanita di dinding batu. Dia melamun melihatnya. Han Sen bisa melihat ada beberapa kata kecil di sebelah foto seorang wanita. Saat dia fokus, dia bisa membaca apa yang tertulis. Aku tidak akan menua selama 300 juta tahun, tapi meski begitu, aku tidak akan pernah bisa menyentuh wajahmu lagi. Saat Han Sen membaca baris kata itu, perasaan menguatkan semakin dalam di perutnya. Dia bukan penggemar tragedi, tapi hanya melihat kata-kata itu membuatnya mengerti tragedi macam apa yang dia lihat. Demon Spirit itu memiringkan kepalanya ke samping sehingga dia bisa menatap foto wanita itu. Dia tidak bergerak, dan waktu mengalir tanpa disadari. Setidaknya 1 jam berlalu dalam keadaan tidak bergerak ini, dan si Demon Car terus maju lebih mantap sepanjang waktu, ditarik oleh naga awan raksasa yang dipanggil Demon Spirit dari awan. Bahkan jika Han Sen ingin melarikan diri, tidak mungkin dia bisa sekarang. Dia tidak punya pilihan selain menunggu. Untungnya, aku mengirim burung merah kecil itu bersama Bauer. Jika burung merah kecil itu terjebak di sini bersamaku, Bauer akan dalam bahaya, pikir Han Sen dalam hati. Han Sen tidak tahu kapan Demon Spirit akan keluar dari si Demon Car lagi. Han Sen memperhatikan bahwa tidak ada yang dia lakukan di mata Demon Spirit yang tampaknya menarik perhatiannya. Jadi, dia memanggil Wanner, yang dia tempatkan di dalam Destiny's Tower. Wanner telah koma selama ini, dan dia belum bangun. Han Sen tidak bisa memeluknya sepanjang hari setiap hari, jadi, dia telah menempatkannya di dalam Destiny's Tower. Sea of Soul milik Han Sen menjadi tuan rumah Destiny's Tower, dan Wanner tidak berubah pirang selama dia di dalam. Jika aku tidak dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri, aku mungkin membutuhkan kekuatan Wanner. Han Sen memeriksa statusnya, dan dia menyadari bahwa dia telah pulih. Meskipun tubuhnya masih agak lemah, itu tidak pingsan seperti sebelumnya. Tidak mungkin dia tiba-tiba melepaskan hantunya. Itu benar-benar mode rambut pirang yang membuatnya hampir mati. Dia pulih selama rambutnya tetap hitam, tetapi penyembuhannya sangat lambat. Jika ini terus berlanjut, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk kembali normal lagi. Han Sen mencoba mengirimkan kekuatannya padanya, tetapi sepertinya itu tidak berhasil. Dia bisa memasukkan kekuatannya ke dalam tubuh Wanner, tapi tubuhnya tidak menyerap energinya. Rasanya seperti menuangkan air ke dalam cangkir yang penuh lubang. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia masukkan, itu hanya akan bocor. Tidak ada yang bisa dia lakukan, jadi dia mengembalikan Wanner ke dalam Destiny's Tower. Dia menggunakan Wanji Rubik's Cube untuk menghubungi Penatua Identifier Tracer.
Ketika transmisi video berhenti untuk yang terakhir kalinya, itu tidak terlalu mempengaruhi Penatua Identifier Tracer. Mereka sudah mendapatkan uang yang mereka butuhkan. Keuntungan mereka mungkin belum maksimal, tetapi penghasilan mereka masih cukup besar. Banyak makhluk ingin videonya terus diputar, tetapi Penatua Identifier Tracer tidak memiliki rekaman lagi, jadi mereka telah menghentikan aliran. Ketika Hansen menghubungi Tetua Identifier Tracer lagi, Penatua Identifier Tracer sendirian di kamarnya. Ketika lelaki tua itu melihat bahwa bukan Fan Qingyu yang menghubunginya melalui Wanji Rubik's Cube, dia mengerutkan kening dan bertanya, di mana Qingyu? Jangan khawatir, Penatua Identifier Tracer. Qingyu baik-baik saja, tapi aku dipisahkan darinya. Apakah ada cara bagi aku untuk menghubungi dia dan yang lainnya? Inilah mengapa Hansen menghubungi Tetua Identifier Tracer. Wanji Rubik's Cube adalah milik penting dari Tousan Tracer. Hanya anggota yang lebih tua yang diizinkan memilikinya. Wanji Rubik's Cube Qingyu adalah milikku, dan dia hanya punya satu. Jika kamu memiliki Wanji Rubik's Cube, tidak ada cara untuk menghubungi mereka selama mereka berada di sistem Tianxia. Penatua Identifier Tracer berhenti dan bertanya, apakah kamu tahu di mana mereka? Aku dapat mengirim orang ke sistem Tianxia untuk menjemput mereka. Petik 2. Hansen tidak mengatakan apa-apa. Jika dia bersama Fan Qingyu, dia akan memberikan lokasi mereka kepada Penatua Identifier Tracer. Tapi Bauer dan yang lainnya bersamanya, dan Hansen tidak mempercayai pria ini dengan keselamatan mereka. Penatua Identifier Tracer pintar. Dia tahu apa yang dikhawatirkan Hansen. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, sebenarnya, bahkan jika kita keluar untuk mencari mereka, aku ragu kita bisa. Para elit Extreme King dan banyak lainnya ingin menangkap kamu dan membawa kamu kembali ke Extreme King. Mereka seharusnya sudah ada di sistem Tianxia. Sudah terlambat untuk pesta pencarian dan penyelamatan tradisional. Jika kamu ingin teman kamu dan Qingyu diselamatkan, ada satu cara lain. Petik 2. Bab 2454, Pulau Kecil di Awan, Subscribe Penatua. Kamu mengatakan bahwa aku harus menggunakan Wanji Rubik's Cube untuk membocorkan lokasi aku. Hansen segera mengerti apa yang disiratkan oleh Penatua Identifier Tracer. Penatua Identifier Tracer mengangguk dan berkata, ya, Extreme King datang mencari kamu, bukan teman kamu. Jika kamu terus memberitahu mereka di mana kamu berada, mereka tidak akan punya alasan untuk melakukan pencarian umum yang mungkin membahayakan Qingyu dan yang lainnya. Petik 2. Aku akan berpikir tentang hal ini. Hansen mematikan Wanji Rubik's Cube. Apa gunanya menggunakan Wanji Rubik's Cube sekarang? Dia berada di dalam mata Demon Spirit. Jika dia mulai streaming video, orang hanya akan melihat bagian dalam kereta batu. Itu tidak akan terlalu membantu siapapun. Hansen perlu menunggu sesaat ketika aliran video akan memberitahu Extreme King di mana tepatnya dia berada. Hanya dengan begitu akan layak menghidupkan kembali Wanji Rubik's Cube. Aku sangat berharap Demon Spirit itu berencana untuk segera meninggalkan si Demon Car. Jika dia memutuskan untuk tinggal di sini selama beberapa ratus tahun, itu akan buruk, pikir Hansen dengan murung. Untungnya, kekhawatiran Hansen tidak membahayakan situasinya. Meskipun dia menghabiskan waktu untuk membayangkan skenario terburuk, itu tidak terjadi. Setelah setengah hari perjalanan, si Demon Car berhenti. Demon Spirit itu akhirnya mengalihkan pandangannya dari dinding kereta. Makhluk itu mendorong pintu terbuka dan meluncur keluar. Dia akhirnya keluar. Hansen dipenuhi dengan kebahagiaan, tetapi ketika dia melihat apa yang ada di luar gerbong, dia membeku. Sebelum dia memasuki sistem Tianxia, Hansen telah melakukan banyak penelitian tentang tempat itu. Dia telah mengetahui bahwa sistem itu dipenuhi dengan awan dan kabut, tetapi tidak ada planet yang diketahui keberadaannya di dalamnya. Tapi saat Demon Spirit itu keluar dari gerbong, Hansen melihat sebuah pulau raksasa tergantung di awan. Awan yang mengelilingi mereka sekarang putih bersih, tidak seperti awan biru yang dilihat Hansen terakhir kali. Awan putih halus ini tampak seperti milik langit biasa. Demon Spirit itu jatuh ke rumput pulau itu. Kerumputan hijau segar berubah menjadi debu saat Demon Spirit menyentuhnya. Debu naik dan menari di sekitar kaki Demon Spirit, seperti abu yang naik dari kuburan yang terganggu. Saat dia bertarung, Demon Spirit itu bergerak sangat cepat sehingga terlihat seperti sedang berteleportasi. Di tempat ini, dia berjalan maju selambat orang normal, menuju gunung di tengah pulau. Gunung kecil itu tidak tinggi, mungkin hanya mencapai 400 meter di puncaknya. Hansen bisa melompati gunung sekecil itu dalam satu lompatan. Demon Spirit mungkin bisa melakukan hal yang sama hanya dengan pikiran. Namun sebaliknya, Demon Spirit itu berjalan mendaki gunung, selangkah demi selangkah. Dia bergerak dengan sabar, hampir secara metodis. Apa yang dia coba lakukan? Hansen bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia ingin melarikan diri, tidak ada makhluk yang matanya bisa dia lompati. Pulau itu tertutup rerumputan dan dihiasi dengan bunga-bunga aneh, tetapi tidak ada makhluk yang terlihat. Demon Spirit meninggalkan si Demon Car tanpa melirik ke belakang pada naga awan. Karena itu, Hansen bahkan tidak bisa melarikan diri dengan melompati mata naga awan. Karena dia tidak bisa lari, Hansen menghabiskan waktunya mencoba menebak apa yang akan dilakukan Demon Spirit di gunung. Dia memiliki terlalu sedikit informasi untuk menghasilkan teori yang benar-benar masuk akal.
Ketika Demon Spirit mencapai puncak gunung, Hansen menyadari bahwa puncak gunung itu datar. Itu kira-kira sebesar lapangan basket, dan ada sebuah bangunan yang berdiri di tengahnya. Bangunan itu memiliki 2 lantai, dan tampaknya dibangun dari berbagai jenis kayu yang indah. Bangunan itu dikelilingi oleh taman berpagar yang indah. Tamannya penuh dengan tanaman hijau, tapi tidak indah atau terawat dengan baik. Mereka cukup jelek, dan hanya dinding yang menutupi mereka yang bagus. Sebuah gerbang kayu menjadi celah di pagar. Saat mereka mendekati gerbang, Hansen melihat papan kayu tersangkut di tanah. 3 kata tertulis di atasnya, No Love House. Tidak ada rumah cinta. Apa artinya? Hansen bertanya-tanya. Demon Spirit itu berhenti di luar pagar. Pintu kayu tidak dikunci, tapi dia sepertinya telah memutuskan untuk tidak pergi ke halaman. Dia berdiri di luar pagar, melihat ke arah jendela di atas lantai 2. Hansen mengira Demon Spirit itu mungkin melakukan sesuatu yang menarik, tetapi dia hanya berdiri di sana selama sekitar 1 jam. Dia tidak bergerak sedikit pun. Purple Fight, apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak ingin melihatmu, kata suara wanita dari lantai 2. Nadanya keras dan jauh. Demon Spirit tetap di tempatnya. Dia tidak bergerak, dan matanya tetap terpaku pada jendela lantai 2. Wanita di dalam rumah kayu itu membuka jendela dan memandang Demon Spirit itu dengan marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, pergilah. Aku tidak ingin melihat kamu lagi, kabulkan keinginan itu atau bunuh saja aku. Petik 2. Hansen, mendengar nama Purple Fight, berpikir itu terdengar sangat familiar. Setelah dia mencari ingatannya, dia menempatkan nama itu. Mata dan mulutnya terbuka lebar karena terkejut. Nama ini seperti guntur di telingaku. Salah satu dari 10 Jenderal Sekret adalah Purple Fight yang tak terkalahkan. Petik 2. Hansen telah menghabiskan banyak waktu untuk meneliti tentang sekret. Setelah pertarungannya dengan kupu-kupu mata ungu, dia dengan cermat meneliti masing-masing dari 10 jenderal. Namun pada akhirnya, dia tidak dapat belajar banyak tentang mereka. Tapi dari sedikit informasi yang dia kumpulkan, Purple Fight ini menurutnya cukup mengesankan. Dia tak terkalahkan bahkan saat bertarung sendirian, yang membuatnya mendapat julukan Invincible Solo. Nama itu dengan sempurna menggambarkan betapa menakutkannya Jenderal Purple Fight itu. Ada legenda yang mengatakan sebelum Purple Fight menjadi jenderal, dia adalah musuh dari pemimpin sekret. Pada satu titik, pemimpin sekret sendiri kalah dalam pertarungan 1 lawan 1 melawan Purple Fight. Karena itulah Purple Fight mendapat gelar Invincible Solo. Setelah itu, pemimpin sekret menggunakan semacam trik untuk mengalahkan Purple Fight dan mengklaim kepemilikan atasnya. Purple Fight menjadi yang terkuat dari 10 jenderal suci. Apakah Demon Spirit adalah jenderal Purple Fight? Hansen merasa sulit untuk percaya. Dari 10 jenderal, Jenderal Ghostbone adalah yang terbaik dalam hal memimpin pasukan, dan Purple Eye Butterfly adalah pemimpin pengumpulan intelijen. Tapi ketika harus bertarung sendirian, Purple Fight adalah yang terhebat. Dalam pertandingan kematian 1 lawan 1, pemimpin dari 3 ras tertinggi di alam semesta tidak bisa mengalahkannya. Demon Spirit itu melihat wanita itu memandang rendah dirinya, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya membalas tatapannya. Hansen ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus tetap berada di mata Demon Spirit atau melompat ke mata wanita itu. Wanita itu terus mengirimkan serangkaian makian dan hinaan yang meluap-luap ke Purple Fight. Tapi Demon Spirit hanya menatapnya tanpa bergerak. Dia tidak bereaksi terhadap kata-katanya, dan seolah-olah dia tidak dimarahi sama sekali. Itu membuat Hansen bertanya-tanya apakah Demon Spirit itu sebenarnya bukanlah Purple Fight yang disebutkan wanita itu. Ketika wanita itu bosan berteriak, Demon Spirit mengeluarkan sebuah barang. Itu muncul di tangan bayangan Demon Spirit entah dari mana, dan dia membawanya ke gerbang. Dia tidak menyentuh kayu atau pagar. Ketika Hansen melihat item yang Demon Spirit telah taruh di tanah, matanya menjadi cerah. Itu adalah sebuah buku. Buku itu terbuat dari batu, dan ada 7 kata yang tertulis di sampulnya, rekor dunia yang mengejutkan tentang Extreme King. Sialan, itu adalah seni Geno eksklusif dari Extreme King. Bagaimana Demon Spirit mendapatkannya? Benar, dia pasti mendapatkannya dari Baokin. Baokin pasti memilikinya di suatu tempat pada dirinya saat dia melawan Demon Spirit, pikir Hansen. Ketika wanita itu melihat rekor dunia yang mengejutkan dari Extreme King, dia terlihat semakin putus asa. Dia berteriak, Purple Fight, apa gunanya kamu membawakanku semua seni Geno di dunia? Mereka tidak ada artinya bagi aku. Bunuh aku atau biarkan aku pergi. Petik 2. Bab 2455, Wanita di Rumah Kayu. Hansen ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus tetap berada di mata Demon Spirit atau melompat ke mata wanita ini. Dari apa yang dikatakan wanita itu, dia bisa menebak bahwa dia telah dipenjara di rumah ini oleh Demon Spirit. Jika Hansen melompat ke matanya, bahkan jika dia tidak pernah menemukan kehadirannya, ada kemungkinan dia tidak akan pernah meninggalkan tempat itu. Tetapi jika dia tetap berada di dalam mata Demon Spirit, siapa yang tahu berapa lama dia harus tetap berada di dalam si Demon Car. Memutar-mutar ibu jarinya di si Demon Car selama beberapa ratus tahun akan menjadi takdir yang cukup menyedihkan. Wanita itu seharusnya lebih mudah dihadapi daripada Demon Spirit. Bahkan jika aku ketahuan, tidak akan sulit untuk melarikan diri. Hansen bisa merasakan bahwa Demon Spirit berada di jurang untuk pergi.
Menyingkirkan keraguannya, Hansen memantulkan dirinya ke mata wanita itu sebelum Demon Spirit memiliki kesempatan untuk memutuskan kontak mata. Dengan kutukan wanita itu masih bergema di sekitarnya, Demon Spirit itu berjalan kembali menuruni bukit menjauh dari rumah. Saat dia melihat Demon Spirit itu mundur, Hansen merasa agak murung. Akhirnya, kembali normal. Dengan penglihatan wanita itu, Hansen akhirnya bisa melihat warna lagi. Lega rasanya memiliki penglihatan normal setelah terjebak dalam mata monokromatik dari Demon Spirit. Ketika wanita itu melihat bahwa Demon Spirit itu akhirnya pergi, dia berhenti mengumpat. Kemudian, dia berbalik dari jendela. Wanita itu melihat sekeliling, dan saat dia melakukannya, Hansen mengikuti pandangannya. Bagian dalam rumah dipenuhi dengan rak buku, dan semua rak buku dipenuhi dengan buku. Namun, mata wanita itu bergerak terlalu cepat, yang membuat Hansen tidak bisa membaca judul di buku. Wanita itu berjalan ke bawah dan meninggalkan rumah. Terlepas dari kemarahannya sebelumnya, wanita itu berjalan ke buku yang ditinggalkan Demon Spirit di rumput dan mengambilnya. Ketika dia kembali ke rumah, wanita itu melemparkan Shocking World Record dari Extreme King ke lantai. Dia menginjaknya berkali-kali, melepaskan sebagian dari amarahnya yang tersisa. Beberapa saat kemudian, wanita itu mengambil Shocking World Record dari Extreme King. Dia menggunakan kain untuk membersihkannya, lalu meletakkannya di rak buku. Wanita itu menjadi gelisah setelah itu. Dia berdiri dan pindah kembali ke rak buku yang sama, sedikit mengubah posisi Shocking World Record. Apakah wanita ini menderita OCD? Hansen menganggap wanita itu agak aneh. Tidak ada makhluk lain di gunung ini, hanya satu wanita ini yang tinggal sendirian di rumah kayu. Hansen ingin melepaskan pandangannya, tetapi sepertinya hal itu tidak mungkin dilakukan. Aku tidak tahu apa yang wanita ini mampu lakukan. Jika kekuatannya rata-rata, aku hanya bisa menunggu sampai aku yakin Demon Spirit itu hilang. Lalu aku bisa berlomba keluar dari matanya untuk melarikan diri. Dalam persiapan untuk kemungkinan itu, Hansen memperhatikan wanita itu dengan cermat. Wanita itu benar-benar aneh. Setelah selesai mengutak-atik buku itu, dia pergi duduk di jendela dan mengintip keluar. Hansen menyadari bahwa awan di luar pulau sudah tidak putih lagi. Warnanya kuning muda seperti mentega. Hansen senang. Dia mengeluarkan wanji Rubik's Cube-nya dan merekam apa yang bisa dilihat dari jendela. Dia kemudian mengirimkannya ke Penatua Identifier Tracer. Tidakkah kamu ingin menangkapku dan mengklaim hadiah di kepalaku? Datang dan coba, kata Hansen pada wanji Rubik's Cube setelah dia membuat film. Setelah Penatua Identifier Tracer menerima rekaman dari Hansen, dia mengedit klip tersebut dan mulai mengalirkannya. Hansen tidak tahu apa efek dari drama ini, tapi untuk saat ini, hanya itu yang bisa dia lakukan. Untungnya, rumah kayu tidak memiliki cermin atau pedang. Jika tidak, jika dia melihat ke cermin dan melihat bahwa mata kirinya merah, dia akan menyadari ada masalah. Wanita itu duduk di depan jendela untuk waktu yang lama. Hansen tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan dia mulai percaya bahwa dia tidak akan pernah bergerak lagi. Namun setelah beberapa saat, wanita itu akhirnya pindah. Wanita itu menghela nafas dalam-dalam. Dia berdiri dan bergerak menuju meja. Meja itu penuh dengan tumpukan buku dan dokumen. Tidak ada peralatan yang membutuhkan listrik, tapi mungkin itu karena badai magnet yang melanda sistem Tianxia. Instrumen listrik mungkin tidak akan berfungsi di sini. Kamar wanita diatur dengan perhatian cermat terhadap detail yang sama seperti bagian rumah lainnya. Barang-barang di atas meja diatur dengan rapi, dan bukunya dan notebook semuanya berbaris dengan sempurna. Semua pena ada di cangkir pena. Wanita itu memiliki masalah OCD yang serius. Ketika dia duduk di depan meja, dia mengambil buku catatan teratas. Dia membuka buku catatan dan membalik ke halaman kosong. Setelah berpikir sejenak, wanita itu menuliskan sesuatu di buku kosong itu. Dia mengumpulkan kata, angka, dan simbol menjadi berbagai rumus yang tidak dapat dipahami Hansen. Hansen tidak tahu apa yang wanita itu lakukan. Wanita itu menulis dengan istirahat sejenak untuk berpikir. Tak lama kemudian, dia mengambil sebuah buku dari rak buku. Dia membolak-baliknya dengan cepat, tampaknya mencoba menemukan sesuatu yang spesifik. Fenomena, bukankah itu seni Geno yang mirip dengan Textless Book dari Sky Palace? Hansen berpikir dengan heran. Fenomena adalah keterampilan rahasia Sky Palace, juga. Apa yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkan Hansen. Wanita itu terus membaca dan membaca berbagai buku, dan buku-buku itu adalah seni Geno teratas yang eksklusif untuk berbagai ras yang berbeda. Banyak dari mereka dijaga kerahasiaannya. Hansen melihat seni Geno dari 3 tubuh dalam satu kehancuran dewa kekacauan dari Destorit dan kehadiran naga pemecah jahat naga. Banyak seni Geno terkenal lainnya yang dikenal di seluruh alam semesta Geno juga ada di sana. Ada juga banyak nama yang Hansen belum pernah dengar sebelumnya. Siapa wanita ini, dan mengapa dia memiliki begitu banyak seni Geno rahasia di sini? Tentunya Demon Spirit tidak mencuri semuanya hanya untuk dia, bukan? Itu seharusnya tidak mungkin. Ras tersebut tidak akan membagikan rahasia mereka secara gratis. Berapa banyak elit yang benar-benar akan membawa seni Geno rahasia mereka ke sistem Tianxia hanya untuk dirampok? Hansen tidak bisa memahami situasinya. Tapi saat dia melihat, Hansen segera menyadari apa yang dia lakukan. Dia jelas sedang meneliti seni Geno.
Karena dia tidak tahu apa yang dia tulis, dia tidak bisa memahami penelitian yang dia lakukan. Itu seperti ketika orang biasa menggunakan perangkat lunak komputer. Meskipun orang mungkin menggunakan program setiap hari, jika mereka melihat pembuat kode mengerjakan program yang sama, mereka tidak akan tahu apa yang mereka lihat. Kecuali Hansen bisa melihat seni Geno yang dia teliti, dia tidak akan punya petunjuk untuk mencari tahu apa yang dia lihat. Simbol dan rumus tidak cukup baginya untuk menceritakan apa yang sedang dikerjakannya. Tidak, ini tidak akan berhasil. Jika aku tetap melakukannya dengan lengkap, tidak ada makhluk yang dapat mencapai tingkat kebugaran yang diperlukan. Menurunkan persyaratan kebugaran akan membongkar keterampilan, jadi itu akan sia-sia. Bagaimana aku membuatnya tetap lengkap dan juga menurunkan persyaratan kebugaran untuk latihan? Wanita itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia menempatkan fokus yang hampir menyakitkan ke dalam masalah, tetapi dia sepertinya tidak bisa menemukan solusi apapun. Dia bergumul dengan masalah itu untuk beberapa saat, tapi dia masih tidak bisa memahaminya. Dia berjalan ke rak buku, menarik Shocking World Record, dan mulai membacanya. Bab 2456, versi berbeda. Shocking World Record dari Extreme King. Di awal Extreme King, langit dan tanah menyambut rat ini. Kata wanita itu, membaca prolog dengan suara yang halus. Dia berhenti, dan tawa mengejek keluar dari tenggorokannya. Sangat lancang. Dia hanyalah budak dari pemimpin sekret, jadi beraninya dia mengatakan itu. Petik 2. Sepertinya wanita ini entah bagaimana terhubung dengan pemimpin sekret. Ini juga terlihat seperti Alpha Extreme King yang pernah dimiliki oleh sekret, mungkin sebagai pelayan level rendah. Hansen berpikir dengan heran. Wanita itu terus membaca Shocking World Record, dan setelah beberapa saat, dia mulai terlihat kesal. Kupikir ini akan menjadi sesuatu yang istimewa, tapi itu hanya versi setengah tubuh dari tubuh roh darah pemimpin sekret. Dan orang ini berani menyebutnya tubuh raja. Sangat lucu. Mata Hansen membelalak lebih jauh. Tidak mungkin, tubuh Raja Extreme King diciptakan oleh pemimpin sekret. Petik 2. Wanita itu memandang buku di tangannya dengan rasa jijik, tetapi dia terus membacanya sampai habis. Saat matanya bergerak di sepanjang halaman, Hansen membaca keseluruhan Shocking World Record bersamanya. Meskipun manuskrip ini bukan salinan aslinya, namun isinya masih sama persis dengan Shocking World Record aslinya. Itu adalah seni Geno yang sangat kuat dan beraneka segi. Itu memiliki semua yang diinginkan seseorang di dalamnya. Jika seorang anggota Extreme King memiliki tubuh raja sendiri, mereka dapat menemukan keterampilan untuk dipelajari dalam Shocking World Record. Budak ini mencuri Geno World Speech milikku. Dia agak pintar dan jujur. Dia menggabungkan Geno World Speech dengan tubuh roh darah. Tapi Geno World Speech dan tubuh roh darah masing-masing hanya setengah jadi. Tidak peduli bagaimana mereka digabungkan, mereka tidak akan mencapai tahap akhir. Wanita itu telah kehilangan minatnya pada Shocking World Record dari Extreme King. Dia meletakkannya kembali di rak. Hansen membeku, dan dia berpikir, wanita ini tidak terlihat terlalu tua, tapi dia berbicara seolah-olah dia masih hidup di hari pemimpin sekret. Apakah hal seperti itu mungkin? Bagaimana dia bisa bertahan untuk waktu yang lama? Petik 2. Tidak bisa menyalahkan budak itu, kata wanita itu sambil mendesah. Dia tidak bisa membawa dirinya ke level Super Jin. Bahkan pemimpin sekret dan aku terus-menerus gagal, dan dia hanyalah seorang budak dengan kecerdasan yang sedikit tidak normal. Prestasinya sangat terhormat, semua hal harus dipertimbangkan. Dia melanjutkan untuk duduk di kursi. Hati Hansen bergetar. Apa-apaan? Apakah Gen Super yang dia sebutkan terkait dengan tempat perlindungan entah bagaimana? Petik 2. Wanita itu melihat melalui buku catatannya karena bosan. Dia menutupnya dan mengembalikannya. Lalu dia menghela nafas lagi. Tidak ada petunjuk untuk diikuti. Aku tidak tahu mengapa The Story of Genes tidak dapat dipraktikkan, tetapi menurunkan persyaratan praktik akan membuat tidak mungkin menghasilkan super gen. Apa yang harus aku lakukan? Tenggorokan Hansen mencengkeram, dan dia ingin berteriak. The Story of Genes. Dia sedang meneliti The Story of Genes. Siapa wanita ini? Mungkin pemimpin sekret benar. Sangat tidak mungkin untuk menentukan kesalahan dalam beberapa seni Geno. Kita perlu menemukan cara agar gen makhluk berevolusi lebih cepat. Jika kita bisa mempercepat kecepatan evolusi gen. Tapi dalam kasus itu, mengapa kita membutuhkan The Story of Genes? Cara itu tidak akan berhasil. Wanita itu menggelengkan kepalanya dengan lelah. Hati Hansen seperti lautan yang dilemparkan oleh badai yang dahsyat. Itu penuh dengan ombak yang menakutkan dan angin kencang. Jika yang dikatakan wanita itu benar, dia mungkin orang yang benar-benar menciptakan The Story of Genes. Dia mungkin memiliki hubungan langsung dengan pemimpin sekret, dan mungkin dia bahkan mengenalnya secara pribadi. Hansen ingin lari jauh dari wanita yang menakutkan ini, tapi dia ingin lebih mengetahui rahasianya. Tapi dia tidak tahu seberapa level wanita itu. Jika Hansen bisa, dia ingin mengikat wanita itu dan menginterogasinya sampai dia mendapatkan setiap informasi terakhir yang dia berikan. Tapi mengingat bahwa wanita itu mungkin berasal dari era yang sama dengan pemimpin sekret, dia membuang pemikiran itu sebelum membuatnya melakukan sesuatu yang gegabah. Ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui di sini, tetapi potongan-potongan yang dia susun mengatakan kepadanya bahwa jika apa yang dikatakan wanita ini benar, dia bisa berada dalam bahaya besar.
Jika dia melakukan penelitian bersama pemimpin sekret dan menganggap Extreme King sebagai budak, kekuatannya pasti besar. Mungkin dia tidak sekuat Purple Fight, tapi ada kemungkinan besar dia menjadi dewa kelas atas. Hansen tidak yakin dia bisa menghadapi orang seperti itu. Jika dia mengungkapkan dirinya, dia mungkin orang yang diinterogasi. Hansen harus bersabar. Jika wanita itu terus berbicara pada dirinya sendiri, dia mungkin akan mengungkapkan lebih banyak rahasia dengan lantang. Tapi dia tidak berbicara sendiri setiap hari. Kadang-kadang, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi setiap kali Demon Spirit itu berkunjung, dia sepertinya meledak. Setelah berteriak dan mengutuk Demon Spirit sampai dia pergi, dia akan berbicara sendiri selama sisa hari itu sementara dia menenangkan diri. Tapi dia tidak menyuarakan rahasia lagi. Wanita itu menghabiskan sebagian besar waktunya untuk meneliti The Story of Genes. Dia menggunakan seni Geno apapun yang bisa dia dapatkan untuk diuji dan dimodifikasi. Dia mencoba banyak metode yang berbeda, tetapi tidak satupun dari mereka yang tampak berhasil. Saat wanita itu mengerjakan buku catatannya, Hansen bisa melihat The Story of Genes secara lengkap. Setelah pemeriksaan singkat, dia memastikan bahwa itu benar-benar seni Geno yang dia miliki. Namun, ada beberapa perbedaan. Karena The Story of Genes dari wanita ini memiliki beberapa modifikasi, beberapa bagian dari seni Geno lebih maju daripada versi Hansen. Tapi tidak banyak perbedaan. Jelasnya, The Story of Genes sudah lama diselesaikan. Tetapi karena mempraktikkan The Story of Genes dalam bentuk aslinya tidak memungkinkan, modifikasi diperlukan. Selain versi aslinya, wanita itu telah bereksperimen dengan ratusan varian seni Geno yang diubah. Wanita itu membuat setiap versi unik dengan cara tertentu, berharap menemukan bentuk baru seni Geno yang lebih unggul dari aslinya. Namun, tidak ada upaya yang berhasil. Semua varian, pada akhirnya, merupakan eksperimen yang gagal. Hansen sendiri pernah mempraktikkan The Story of Genes. Ketika dia pertama kali mencoba menggunakan seni Geno, tingkat kebugarannya terlalu rendah untuk benar-benar melatih keterampilan itu. Tapi dengan bantuan armor kristal hitam, dia akhirnya bisa menampilkan The Story of Genes. Hansen telah berbicara dengan Profesor Bai Yishan tentang seni Geno. Tidak ada makhluk biasa yang dapat berlatih dengan The Story of Genes karena persyaratan kebugarannya terlalu memusingkan untuk dipahami. Konon, satu-satunya cara untuk mempelajarinya adalah memiliki tubuh yang sesempurna dewa. Orang normal memiliki kekurangan pada tubuh mereka, dan bahkan kekurangan yang sangat kecil pun akan membuat seni Geno tidak dapat dipelajari. Hansen memperhatikan wanita itu melakukan penelitian setiap hari. Meskipun dia tidak membuat kemajuan apapun, Hansen mulai mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang The Story of Genes. Ada banyak hal yang tidak pernah dia pahami sepenuhnya di masa lalu, tetapi sekarang, semuanya menjadi jelas. Sementara Hansen menikmati pengetahuan barunya, wanita itu keluar dari rumah kayu. Dia pergi ke kolam di taman. Dia berjongkok, dan sepertinya dia akan menyesap air. Tetapi ketika dia melihat bayangannya, dia membeku. Oh tidak, Hansen tiba-tiba terkejut. Bab 2457, terkena, subscribe Penatua. Wanita itu melihat bayangannya di kolam renang. Tatapannya tiba-tiba menajam. Dia bisa melihatku. Hansen tahu ini sangat buruk, tetapi dia sudah mempertimbangkan kemungkinan ini. Jika makhluk yang dihuni Hansen dekat dengan permukaan reflektif, Hansen tahu kehadirannya akan terungkap cepat atau lambat. Jadi, dia tidak panik. Ketika wanita itu melihat penampakan matanya yang aneh, dia juga tidak panik. Dia tersenyum dan berkata, menarik. Kamu berani menggunakan tipuan mata pada orang seperti aku. Kamu berani. Setelah itu, wanita itu melepaskan cahaya keemasan yang menyala di matanya. Itu dimulai di pupilnya dan menyebar ke seluruh irisnya, perlahan melawan warna merah dan mengubahnya menjadi emas. Dada Hansen menegang. Dia tidak tahu kekuatan macam apa yang wanita itu gunakan, tapi setelah cahaya keemasan menguasai matanya, wanita itu menyingkirkan kekuatannya. Segera setelah dia melepaskan kekuatannya, warna emas padam dan warna merah muncul kembali. Golden Eye-ku tidak bekerja. Ini rumit, kata wanita itu dengan senyum senang. Warna matanya berubah lagi. Kali ini, hitam pekat menyapu iris matanya. Warna hitam menggulung seluruh bola matanya, menutupi warna merahnya. Begitu matanya benar-benar jatuh ke dalam kegelapan, wanita itu berhenti memasukkan tenaga ke dalam teknik yang dia gunakan. Sekali lagi, segera setelah dia melepaskan tekniknya, warna merah kembali ke matanya. Darkness Eye juga tidak berfungsi. Menarik. Wanita itu melanjutkan untuk mencoba banyak bakat mata yang berbeda saat dia mencoba untuk menghapus Hansen, tetapi mereka hanya berhasil membuat penglihatannya menjadi lucu. Sepertinya tidak ada yang memengaruhi kekuatan jiwa binatang Blood Eye Evil God. Hansen sangat senang dengan penampilan jiwa binatang buasnya. Jadi ini adalah kekuatan jiwa binatang buas mutan. Bahkan wanita ini tidak bisa melakukan apapun terhadap aku. Petik 2. Sangat menarik. Wanita itu sekarang tersenyum lebar. Alih-alih kesal karena kegagalannya yang berulang, dia tampak senang. Setelah itu, wanita itu tidak menggunakan keterampilan mata lagi. Dia mengangkat ujung jarinya dan mengumpulkan semacam cahaya. Gumpalan cahaya spiritual muncul dari ujung jarinya, berubah menjadi cermin yang melayang di depan wajahnya. Cermin tergantung di depan mata wanita itu, tapi tidak ada bayangan manusia di dalamnya.
Cahaya aneh berputar-putar di sekitar permukaan cermin perak, dan akhirnya, itu berubah menjadi warna merah tua dan mulai melingkar dalam pusaran yang lebih erat. Beberapa saat kemudian, warna merah telah berubah untuk menggambarkan wajah Blood Eye Evil God. Ah, itu adalah Blood Eye Evil God. Pantas saja keterampilan mata aku tidak berhasil. Ketika wanita itu melihat gambar Blood Eye Evil God, dia tiba-tiba tersenyum mengerti. Dia mengangkat jarinya dan menempelkannya ke dahinya tepat di atas matanya. Lebih banyak cahaya spiritual masuk ke dalam dirinya. Mata wanita itu pecah seperti kaca. Ruang bayangan yang dihuni Hansen runtuh, dan dia terpaksa keluar. Dia jatuh ke tanah dan segera mencoba melompat menjauh dari rumah. Apa ini? Itu bukan Blood Eye Evil God, gumam wanita itu karena terkejut. Matanya segera sembuh, dan tangannya tidak pernah berhenti bergerak. Dia mengangkat satu tangan, dan bola kristal terbang ke arah Hansen untuk menjebaknya. Hansen bergerak untuk menghindari bola kristal, tetapi wanita itu menggeser posisi tangannya dan melemparkan beberapa cahaya yang mengenai Hansen dengan tepat. Tubuh Hansen menjadi jauh lebih berat, dan kecepatannya turun drastis. Sakit yang dalam menjalar ke punggungnya, dan dia merasa seolah-olah telah mengalami ejakulasi dini dan kemudian menjadi impoten. Dia tiba-tiba terserang nyeri haid wanita, dan penglihatannya menjadi kabur. Rasa sakit dan mual melanda dirinya. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak seni Geno yang telah dilemparkan wanita itu untuk memberinya serangkaian kelemahan yang menyedihkan. Hansen menggunakan area jadeskinnya, yang mengubah tubuhnya menjadi es seperti giok. Seni Geno yang melemahkan wanita itu tidak lagi bekerja pada Hansen, memungkinkannya untuk menghindari serangan kristal kedua. Kemudian, dia melompat keluar jendela. Wajah wanita itu tampak seperti wajah kucing yang sedang mengejar tikus. Seolah-olah dia telah membuat penemuan yang menakjubkan. Dia juga lari keluar rumah kayu. Hansen ingin terbang dan melarikan diri dari pulau itu, tetapi begitu dia bergerak, dia melihat bola kristal berlari ke arahnya. Hansen menghindarinya, tetapi bola kristal itu meledak. Itu berubah menjadi jaring kristal raksasa yang menutupi seluruh pulau. Hansen tidak punya tempat untuk lari. Jari Hansen menggeliat sangat gila, melemparkan sutra pedang saat dia mencoba mengangkat jaring kristal. Dia menjaga jaring agar tidak jatuh padanya, dan pikirannya berpacu untuk mencari jalan keluar dari kesulitan ini. Namun, setelah beberapa serangannya, Hansen menyadari bahwa wanita itu tidak sekuat yang awalnya dia yakini. Dia memiliki kekuatan sekelas raja, dia bertaruh. Tapi dia memiliki seni Geno yang begitu beragam sehingga dia bisa melakukan hampir semua hal. Dia memiliki persediaan kejutan yang tak terbatas di lengan bajunya, itu pasti. Saat dia melihat jaring kristalnya tidak bisa menjebak Hansen, wanita itu mengubah pendekatannya. Jari-jarinya menjadi seperti pedang, dan dia menggunakan segala macam seni Geno untuk menyerang. Hansen kesulitan berurusan dengannya. Hansen telah menghadapi banyak lawan yang kuat pada masanya, dan beberapa dari mereka telah mempelajari banyak keterampilan, tetapi wanita ini benar-benar dapat menggunakan apa saja. Dia bisa menggabungkan selusin skill menjadi satu serangan. Dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Serangannya mungkin dimulai sebagai kekuatan api, tetapi ketika mereka mendekati Hansen, mereka mungkin berubah menjadi kekuatan emas atau air. Sebuah serangan mungkin mengamuk ke arahnya, tapi kemudian menjadi selembut ciuman saat mendarat. Jari-jari, telapak tangan, pisau, dan pedangnya tidak memungkinkan Hansen bernapas. Ini bukan pertarungan. Wanita itu seperti sedang melakukan pertunjukan artistik dengan banyak trik. Hansen berjuang untuk membela diri, tetapi dia tidak bisa menang. Dan dengan jaring kristal dipasang di atas pulau, Hansen tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Wanita itu juga terlihat kaget. Serangan Hansen sangat familiar baginya dalam beberapa hal, tapi itu juga sangat berbeda dari yang dia duga. Textless Book dari Sky Palace tidak sepenuhnya sama, tetapi hanya. Dan kekuatan pemecahnya tidak sama. Menarik, wanita itu terpikat oleh keterampilan Hansen. Wanita itu tahu terlalu banyak seni Geno. Hansen menggunakan keterampilan yang menurutnya akan memanfaatkan kelemahan wanita itu. Tapi dia selalu menggunakan seni Geno lain yang tidak terduga untuk melarikan diri dari setiap krisis, dan Hansen malah mendapati dirinya berjuang untuk hidupnya. Maafkan aku tidak bermaksud menyinggung kamu. Aku datang ke sini murni karena kebetulan. Maksudku kamu tidak ada salahnya, jadi tolong maafkan aku, Hansen memohon, sambil terus bertarung. Gunakan seni Geno lagi. Aku telah melihat ini sebelumnya, wanita itu memerintahkan, tidak benar-benar menanggapi penderitaan Hansen. Hansen tahu banyak seni Geno, tetapi dia tidak berpikir bahwa situasi ini memanggil mereka. Sebagai gantinya, dia terjebak dengan keterampilan yang dia tahu bisa melawan serangannya. Wanita itu, melihat bahwa Hansen hanya menggunakan beberapa keterampilan untuk menghancurkan semua seni Genonya, tampak sangat kesal. Turun. Wanita itu melambaikan tangannya, dan jaring kristal mematahkan sutra pedang Hansen dan jatuh ke arahnya. Banyak rantai zat sekarang menggeliat di dalam jaring kristal. Dia adalah dewa. Hansen menyadari bahwa wanita itu telah mempermainkannya. Dia belum menggunakan kekuatan aslinya sampai sekarang. Bab 2458, Pencipta Kristalizer. Hansen memiliki keinginan yang kuat untuk menggunakan kekuatan roh dewa supernya untuk melarikan diri dari jaring yang jatuh, tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk tidak melakukannya.
Sebaliknya, dia membiarkan dirinya ditangkap oleh jaring kristal. Siapa kami? Bagaimana kamu menggunakan kemampuan yang seharusnya hanya dimiliki oleh Blood Eye Evil God? Wanita itu bertanya pada Hansen, yang sekarang terjebak di tanah seperti ikan di jaring. Aku Pangeran 16 dari Extreme King. Nama aku Bai. Aku mendapatkan kekuatan Blood Evil Eye secara tidak sengaja. Sebelum Hansen selesai, wajah wanita itu mengeras. Dia mengencangkan jaring kristal yang menjeratnya, menyeret Hansen ke udara. Beraninya kau berbohong padaku. Kamu adalah kristalizer yang menyamar sebagai salah satu Extreme King. Blood Evil Eye adalah seni geno dari Blood Eye Evil God. Seharusnya tidak mungkin untuk digunakan kecuali kamu memiliki gen Blood Eye Evil God. Apa menurutmu aku bodoh? Wanita itu menuntut. Dia menunjuk dengan marah pada Hansen. Rantai zat muncul, dan itu mencambuk Hansen. Cambuk itu memotong begitu dalam ke daging Hansen sehingga tulang terlihat melalui lukanya. Jika kamu sudah tahu aku adalah seorang kristalizer, mengapa kamu tidak mengatakannya begitu saja? Hansen berpikir, menggertakkan giginya. Dengan lantang, dia berkata, aku seorang kristalizer, tapi aku adalah jenis campuran. Tubuhku memiliki sedikit darah Extreme King di dalamnya, dan aku juga memiliki sedikit darah Blood Eye Evil God. Petik 2. Suara mendesing. Sebelum Hansen selesai, wanita itu mencambuknya lagi. Matanya tampak seperti mencoba membuat lubang ke Hansen. Campur, My Asterisks. Apakah menjadi kristalizer tidak cukup baik untukmu? Mengapa kamu menyerahkan diri kamu pada ras budak itu? Dan darah Blood Eye Evil God. Katakan padaku, bagaimana itu berhasil? Petik 2. Wanita itu sangat marah sehingga dia terus mencambuk tubuh Hansen. Hansen bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah memprovokasi peneliti wanita lain. Emosinya sangat buruk. Tapi Hansen menyadari sesuatu. Ketika dia melihat betapa marahnya wanita itu karena dia berpura-pura menjadi Extreme King, dia buru-buru berkata, Nyonya, kamu juga seorang kristalizer, kan? Apakah kamu tahu Left Crazy? Left Crazy dan aku adalah teman baik. Petik 2. Kamu tahu Left Crazy? Wanita itu terkejut sekaligus bingung, dan kedua emosi itu terlihat jelas di wajahnya. Aku tahu dia, dan kami sangat dekat. Aku belajar seni geno darinya, kata Hansen buru-buru ketika dia memastikan bahwa nama Left Crazy cukup berpengaruh pada wanita ini. Wanita itu tidak tertarik dengan apa yang dikatakan Hansen. Dia menatapnya dengan jijik. Left Crazy terlalu bagus. Kamu adalah seorang kristalizer. Bahkan jika kamu adalah musuhnya, dia akan tetap bersedia mengajari kamu jika kamu mau belajar. Mempelajari seni geno darinya bukan berarti kamu benar-benar dekat dengannya. Petik 2. Meskipun dia mengatakan itu, wanita itu tetap mengalah dan menyingkirkan jaring kristalnya. Dia membebaskan Hansen dari ikatannya. Siapa namamu, Nyonya? Apakah kamu juga tahu Left Crazy? Hansen bertanya pada wanita itu saat dia berdiri dan membersihkan debu dari dirinya sendiri. Wanita itu benar-benar seorang kristalizer, yang mengejutkan Hansen. Menurut apa yang telah dipelajari Hansen sejauh ini, kristalizer muncul beberapa saat setelah sekret dihancurkan. Para kristalizer juga tidak pernah memiliki dewa dalam kelompok mereka. Wanita itu telah melakukan penelitian bersama pemimpin sekret. Itu pasti berarti dia adalah sosok yang kuat di era pemerintahan sekret. Wanita itu mengabaikan pertanyaan Hansen. Dia menatapnya dan berkata, kamu adalah dari darah kristalizer, tapi bagaimana gen tubuhmu bisa berkembang begitu cepat? Gen aku cepat, Hansen bertanya, berpura-pura tidak tahu. Wanita itu menatap Hansen dengan cemberut. Dia berkata pada dirinya sendiri, seharusnya tidak. Kristalizer yang aku selesaikan pengujiannya menghasilkan mereka sebagai kegagalan. Kebugaran mereka lemah, dan hanya kecerdasan mereka yang berada pada tingkat yang lumayan. Bagaimana yang satu ini bisa berkembang begitu cepat? Petik 2. Ketika Hansen mendengar itu, dia terkejut. Dia memandang wanita itu dan bertanya, kamu yang membuat kristalizer? Wanita itu menggelengkan kepalanya. Tidak persis. Kristalizer sudah ada, tapi aku menggunakan sumber sekret untuk memodifikasi gen kristalizer. Aku mempercepat kemajuan evolusi mereka. Itu tidak terlalu sukses, tapi ternyata lebih baik dari yang aku harapkan. Kebugaran dan evolusi progres mereka itu buruk, tapi mereka sangat cerdas. Mereka menjadi asisten yang sempurna untuk pekerjaan aku. Dan Left Crazy adalah salah satunya. Petik 2. Setelah itu, wanita itu berjalan kembali menuju rumah kayu tersebut. Karena wanita itu berhenti mengancam Hansen, dia tidak ingin pergi lagi. Dia ingin mempelajari rahasia sebanyak yang dia bisa, langsung dari mulut kuda ini. Berdasarkan cerita wanita itu, jelas sekali dia pernah menjadi orang bergengsi di sekret. Dia pasti kepala departemen penelitian atau semacamnya. Dia pasti tahu banyak. Itu berarti kamu membuat The Story of Guinness. Hansen bertanya saat dia mencapai pintu. Setengah dari itu, pemimpin sekret dan aku membangun The Story of Guinness bersama-sama, tapi gagal. Wanita itu melihat ke arah Hansen dan melanjutkan dengan berkata, Left Crazy menunjukkan kepada kamu The Story of Guinness. Hansen mengangguk, tapi dia tidak memberitahunya bahwa dia mempraktikkan The Story of Guinness. Jika dia mengetahui bahwa dia telah mempelajari The Story of Guinness, dia khawatir dia mungkin memutuskan dia perlu membedahnya dan menganalisis potongan-potongannya. Berhenti di situ, kata wanita itu dengan tegas saat Hansen hendak masuk ke rumah. Kamu berdiri di luar.
Jangan melacak kotoran ke dalam rumahku, wanita itu melanjutkan, mengirimkan pandangan dingin ke arah Hansen. Hansen tahu bahwa wanita itu tidak bermaksud jahat. Dia hanyalah seorang wanita yang sangat higienis dengan kasus OCD yang parah. Dia tidak keberatan dengan kekasarannya. Dia berdiri di luar pintu dan berkata, apa yang kamu lakukan selama kamu meneliti The Story of Genes dengan pemimpin sekret? Aku pernah mendengar bahwa ini terkait dengan Super Jin. Petik 2. Wanita itu masuk ke dalam rumah dan mengambil sekop. Dia keluar dan mulai memperbaiki tanah di mana Hansen mengganggu rumput saat bertarung. Kamu, mulailah mengambang. Jangan sentuh apapun di sini, kata wanita itu. Dia kemudian menyemprot Hansen dengan parfum. Hansen membuat dirinya melayang seperti yang diperintahkan wanita itu. Dia ingin belajar tentang hubungan antara The Story of Genes dan Super Jin, dan juga hubungannya dengan tempat suci. Wanita itu terus membersihkan tempat Hansen berjalan, dan dia berkata, kami meneliti The Story of Genes agar makhluk dapat belajar menggunakan Super Jin. Apakah Lev Crazy tidak mengajarimu itu? Petik 2. Tidak. Dia hanya memberitahu aku bahwa persyaratan The Story of Genes belum terpenuhi, dan karenanya, ada batasan untuk apa yang bisa dia selidiki. Hansen terus berusaha membuatnya menceritakan lebih banyak padanya. Wanita itu benar-benar tidak keberatan dengan tumpahan kacang, jadi dia melanjutkan dengan berkata, aku tidak percaya Lev Crazy masih meneliti The Story of Genes. Dia benar, ada persyaratan untuk The Story of Genes yang tidak pernah terpenuhi. Bahkan sekarang, itu adalah proyek penelitian yang gagal. Petik 2. Apa itu Super Jin? Untuk apa Super Jin digunakan? Hansen bertanya, mencoba untuk tidak membiarkan suaranya mengkhianati betapa dia sangat menginginkan jawaban ini. Wanita itu memandang Hansen dengan ekspresi aneh. Saat dia menatap, dia bertanya, apakah kamu percaya Tuhan itu ada? Mengapa aku ditanya pertanyaan jelek ini lagi? Hansen bertanya-tanya, kesal. Ini adalah pertanyaan yang tidak peduli untuk dijawab. Hansen menghela napas dan berkata, aku telah bertemu dengan beberapa pria yang menyebut diri mereka Tuhan. Tapi aku tidak tahu apakah mereka benar-benar Tuhan. Petik 2. Para Tuhan yang kau temui itu, apakah mereka mengklaim mampu memenuhi keinginanmu? Wanita itu memicingkan mata ke arah Hansen. Jantung Hansen melonjak. Dia sudah sampai pada inti masalahnya, jadi dia dengan cepat menjawab, ya. Bab 2459, Kemungkinan Membunuh Dewa. Wanita itu menyunggingkan senyum di bibirnya. Sambil menyisir rambutnya, dia berkata, menjadi Super Jin berarti membunuh orang-orang yang menyebut diri mereka Tuhan ini. Mengapa kamu mencoba melakukan itu? Hansen kaget. Dia tahu betapa menakutkan makhluk itu. Tapi untungnya, mereka tidak bisa langsung menyerang makhluk alam semesta. Kekuatan mereka jauh lebih kuat dari makhluk manapun di alam semesta Geno. Bahkan tidak ada makhluk suci yang bisa dibandingkan dengan mereka. Wanita dan pemimpin sekret ingin membunuh dewa yang memproklamirkan diri ini. Dan Hansen berbagi keinginan gila mereka. Dia hanya tidak cukup kuat sekarang, jadi dia tidak tahu bagaimana dia akhirnya akan menjatuhkan dewa. Karena itu, Hansen belum memiliki rencana untuk membunuh dewa. Ketika dia berada di dalam Destiny's Tower dari Extreme King, dia hanya melihat patung dewa. Jika armor kristal hitam tidak membantunya, dia tidak akan mampu mengalahkan benda itu. Dia tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya hal-hal jika dia menghadapi dewa yang nyata. Aku tidak tahu mengapa pemimpin sekret mengejar tujuan ini, tapi aku tahu aku punya alasanku. Jelas wanita itu, jelas tidak ingin menceritakan alasan sebenarnya. Memiliki Super Jin memungkinkan seseorang untuk membunuh dewa-dewa itu. Hansen bertanya. Menurut penelitian aku, ya, itu betul. Wanita itu mengangguk, berbicara dengan pasti. Tapi kemudian wanita itu menggelengkan kepalanya, tersenyum kecut. Tapi penelitian kami masih gagal. Kami menemukan metode yang dapat mengubah tubuh menjadi gen super, tetapi tidak ada makhluk di alam semesta ini yang dapat menggunakan metode ini. Rasanya seperti kami memegang lilin, dan kami tahu kami dapat menyalakannya, tetapi kami tidak memiliki satu korek pun untuk melakukannya. Kami sangat dekat untuk menghalau kegelapan, tapi kami tidak bisa. Itulah kesulitan yang kami hadapi. Hal yang tidak kami miliki untuk menyelesaikan The Story of Genes tampak seperti penghalang yang tidak dapat diatasi. Itu membuat semua upaya kami tampak tidak ada gunanya. Petik 2. Apakah The Story of Genes itu sulit untuk dipraktikkan? Benar-benar tidak ada orang di seluruh alam semesta yang dapat menggunakannya. Hansen bertanya dengan bingung. Bagaimanapun, dia sudah mempelajari The Story of Genes. Wanita itu berpikir sejenak, lalu berkata, masalah ini sangat rumit, dan menjelaskannya secara lengkap akan membutuhkan waktu. Izinkan aku menggunakan analogi sebagai gantinya. Seekor kuda perlu makan tumbuhan untuk energi, agar bisa tetap hidup dan berlari. Namun, mobil membutuhkan bahan bakar untuk dapat beroperasi. Kamu tidak bisa memberi bahan bakar pada kuda, dan kamu tidak bisa memberi rumput pada mobil. Deskripsi ini tidak sempurna, tapi menjelaskan maksud aku. The Story of Genes memiliki banyak persyaratan, dan tidak ada makhluk di alam semesta yang dapat memenuhi semua persyaratan tersebut. Kamu tidak boleh kekurangan di departemen manapun. Petik 2. Hansen berpura-pura mengerti, tapi sebenarnya dia agak bingung. Dia mulai mengajukan pertanyaan lain, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang tidak dia mengerti. Siapakah orang-orang yang menyebut diri mereka dewa?
Mengapa hanya mereka yang memiliki super gen yang bisa membunuh mereka? Hansen mengembalikan percakapan ke pertanyaan awal. Pertanyaan itu juga rumit. Sederhananya, dewa-dewa ini adalah makhluk, tetapi mereka ada dengan cara yang berbeda dari kita. Ini seperti perbedaan antara bentuk kehidupan jasmani dan roh. Tetapi kenyataannya lebih rumit, terutama ketika seseorang mencoba untuk memahami bagaimana mereka berinteraksi dengan alam semesta kita. Wanita itu berhenti sejenak, lalu dia melanjutkan dengan berkata, dan kamu bertanya mengapa mereka yang memiliki gen super dapat membunuh mereka yang mengaku sebagai dewa. Semuanya dimulai dengan tes yang dilakukan oleh pemimpin sekret. Petik 2. Ujian apa? Hansen bertanya. Wanita itu tidak menjawab Hansen. Dia berdiri dan berkata, oke, taman sudah bersih sekarang. Jangan berani-berani membuat tempat ini kotor lagi. Jika kamu melakukannya, aku akan mengubah kamu menjadi babi. Petik 2. Hansen masih tergantung di udara, tidak berani menyentuh tanah. Dia khawatir dia benar-benar akan melakukan apa yang dia klaim. Mempertimbangkan kekuatan wanita itu, dia mungkin memiliki keterampilan pengubah gen yang lebih kuat daripada Burning Lamp Alpha. Kamu masih belum memberitahuku tes macam apa yang dilakukan pemimpin sekret, kata Hansen pada wanita itu saat dia melayang di udara. Wanita itu berbalik dan menatap Hansen. Mengapa aku harus memberitahu kamu? Hansen tidak tahu bagaimana harus menjawab. Dia tidak memiliki hubungan dengannya, dan dia tidak berhutang apapun padanya. Benar-benar tidak ada alasan baginya untuk memberitahunya. Pang! Sementara pikiran Hansen berpacu mencari jawaban, wanita itu kembali ke rumah dan membanting pintu. Haruskah aku memberitahu wanita ini bahwa aku telah mempraktikkan The Story of Genes? Jika aku memberitahunya, aku mungkin belajar lebih banyak rahasia darinya. Tapi dia juga mungkin menangkapku dan menggunakanku sebagai tikus percobaan. Itu akan buruk. Hansen merasa itu cukup dilema, dan dia bingung apa yang harus dilakukan. Wanita itu mengatakan Hansen tidak diizinkan menyentuh barang-barangnya. Hansen tidak ingin mengganggu kebersihan dan oaknya, jadi dia terbang melewati pagar dan mendarat di tanah di luar. Dia duduk di sana, menatap awan kuning. Dia mengeluarkan wanji Rubik's Cube dan mengirim video ke Penatua Identifier Tracer. Ketika Penatua Identifier Tracer memainkan video terakhir Hansen, itu telah menarik fokus dari semua ras lainnya. Awan kuning muda itu menjadi fokus banyak elit. Saat video baru ini keluar, banyak faksi yang dapat mengonfirmasi lokasi Hansen berdasarkan perubahan pola awan. Tetapi karena Demon Spirit itu mungkin dekat, tidak ada yang berani pergi. Extreme King tidak terlalu peduli tentang itu. Baoqin telah mundur setelah dia terluka, tetapi Extreme King dengan tergesa-gesa mengirimkan lebih banyak elit dewa untuk mencari mangsa melalui sistem Tianxia. Hansen duduk di pulau selama berjam-jam, mencoba memutuskan apakah dia harus memberitahu wanita itu bahwa dia telah mempraktikkan The Story of Genes atau tidak. Tiba-tiba, lautan awan bergemuruh. Banyak naga awan raksasa datang menderu keluar dari tabir, menarik si Demon Car ke pulau itu. Demon Spirit ada di sini. Hansen kaget, dan dia buru-buru memutuskan untuk lari. Wanita itu tidak membunuhnya, tetapi itu tidak berarti Demon Spirit itu akan mengampuninya. Masuklah, kata wanita itu. Dia mendongak untuk melihat kepalanya menyembul keluar jendela. Hansen menjawab dengan berlari ke taman. Wanita itu mengerutkan kening. Hansen dengan cepat melompat ke udara. Dia terbang melewati taman, lalu melayang ke dalam rumah, berhati-hati agar tidak menyentuh apapun. Dia tergantung di tengah bangunan, sejauh mungkin dari semua isi rumah. Jangan katakan apa-apa, dan jangan bersuara, wanita itu menasihati dia dengan cemberut. Hansen mengangguk tetapi tidak menjawab lebih lanjut. Anak baik, wanita itu tersenyum, senang dengan penampilan Hansen. Sama seperti dua kali sebelumnya yang Hansen lihat, Demon Spirit berdiri di luar pagar dan menatap ke jendela. Wanita itu mengabaikannya selama setengah hari, menjadi lebih pemarah dengan setiap detik yang berlalu. Pada akhirnya, dia mau tidak mau membuka jendela dan berteriak padanya. Ketika wanita itu lelah berteriak dan mereda dalam keheningan, Demon Spirit itu pergi. Seolah-olah dia datang ke sana hanya agar wanita itu bisa berteriak padanya. Apapun yang terjadi di antara mereka berdua, jelas mereka punya banyak sejarah. Hansen ingin tahu tentang hubungan antara wanita itu dan Demon Spirit, tetapi dia tahu akan lebih baik untuk tidak bertanya pada wanita itu dulu. Dia bisa melihat kemarahan dan cemoohan masih terukir di wajahnya. Apakah kamu ingin tahu siapa itu? Wanita itu bertanya. Dia berbalik, matanya yang intens mendarat pada Hansen seperti beban fisik. Tidak. Hansen menggelengkan kepalanya tanpa berpikir. Dia merasa takut ketika dia bertanya, dan dia tahu tidak ada hal baik yang akan datang dari jawaban khusus itu. Wanita itu terkejut, tapi dia tertawa. Dia menyipitkan matanya sedikit saat dia memeriksa Hansen. Apakah kamu ingin tahu tes seperti apa yang dilakukan pemimpin sekret? Bab 2460, Gunung Batu yang Sama, Subscribe Penatua. Hansen memandang wanita itu, ekspresinya terselubung dengan hati-hati. Dia ingin tahu, tetapi wanita itu jelas menginginkan sesuatu sebagai balasannya. Dia perlu tahu apa yang diinginkannya sebelum dia menyetujui semacam tawar-menawar. Wanita itu tersenyum padanya. Aku akan memberitahumu, tapi kamu harus membantuku dengan sesuatu dulu. Lakukan, dan aku akan menjelaskan semuanya.
Petik 2. Kamu sangat kuat. Jika ada sesuatu yang tidak dapat kamu lakukan sendiri, bagaimana aku bisa menyelesaikannya? Han Sen bertanya dengan ragu-ragu. Wanita itu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, tugasnya tidak berbahaya. Aku tidak bisa meninggalkan pulau ini, jadi aku butuh bantuan kamu untuk menyelesaikannya. Petik 2. Han Sen tetap diam, tetapi dia tidak berpikir ini akan menjadi tugas yang sepele. Wanita itu berhenti, lalu menunjuk ke arah tertentu. Setelah kamu meninggalkan pulau ini, pergi ke arah itu. Tak lama kemudian, kamu akan melihat sedikit cahaya. Kamu harus mengikuti cahaya itu. Kemudian, kamu akan menemukan pulau yang identik dengan yang satu ini. Pulau itu tidak memiliki rumah kayu di atasnya. Kamu harus pergi dan memotong puncak gunung itu, seperti ini. Hanya itu yang harus kamu lakukan. Petik 2. Apakah ada makhluk di sana atau sesuatu? Han Sen bertanya. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Tidak. Tetapi kamu harus mengingat satu hal, begitu kamu melihat cahaya, kamu tidak dapat berbicara. Selama kamu tidak berbicara, kamu akan baik-baik saja. Jika kamu mengatakan sesuatu, bahkan jika itu hanya satu kata, kamu akan mati. Petik 2. Apa cahayanya? Han Sen bertanya. Aku tidak tahu apa itu, tapi terserah kamu mau pergi atau tidak. Aku tidak akan memaksa kamu pergi jika kamu tidak mau, kata wanita itu. Kemudian, dia berpaling dari Han Sen dan melanjutkan penelitiannya. Bisakah aku melihat seni Geno itu? Han Sen menunjuk ke buku-buku yang berbaris di rak. Mereka adalah seni Geno terbaik dari semua ras. Bahkan jika Han Sen tidak mempraktikkannya, akan berguna baginya untuk bisa mengingat semuanya. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa membaca sebanyak yang kamu suka. Oke, kamu bisa meninggalkan rumah aku sekarang, kata wanita itu, tanpa mengangkat kepalanya. Han Sen terbang keluar jendela, dan dia mendarat di luar halaman. Wanita itu terlalu bersih, dan dia menderita OCD yang serius. Jika Han Sen tidak bekerja untuknya, dia tidak akan pernah setuju untuk membiarkannya menyentuh barang-barangnya. Han Sen memutuskan untuk pergi ke tempat yang wanita itu jelaskan padanya. Wanita itu tidak mendapatkan apa-apa dengan menyembunyikan bahaya apapun dalam tugasnya. Jika Han Sen meninggal di tengah tugas, maka mengirimnya tidak ada gunanya. Bahkan jika itu berbahaya, aku hanya bisa mengira bahaya akan muncul setelah menyelesaikan misi. Han Sen tahu bahwa wanita itu mungkin ingin dia membebaskannya dari penjaranya. Han Sen berbalik dan melihat kembali melalui jendela. Aku bersedia pergi, tapi pertama-tama, bisakah kamu memberitahuku tes seperti apa yang dilakukan pemimpin sekret? Han Sen bertanya. Aku akan memberitahumu ketika kamu kembali, suara wanita itu menjawab dari suatu tempat di dalam rumah kayu. Aku khawatir ketika aku kembali, kamu tidak akan berada di sini, kata Han Sen. Wanita itu terdiam beberapa saat, dan Han Sen tidak yakin apa artinya. Ketika dia baru saja hendak mengatakan sesuatu terbang keluar jendela. Han Sen menangkap barang itu, dan dia menyadari itu adalah buku batu. Dia mencoba membukanya, tetapi sepertinya itu telah disegel oleh semacam kekuatan. Semua yang perlu kamu ketahui ada di dalam buku itu. Jika kamu telah menyelesaikan apa yang aku minta, kunci buku itu akan dihapus. Sekarang, terserah kamu untuk memutuskan apakah kamu ingin pergi atau tidak, kata wanita itu. Han Sen melihat buku batu itu. Dia tidak yakin apakah yang dikatakan wanita itu benar, tetapi dia kehabisan pilihan. Dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Jika tidak, dia tidak akan pernah tahu yang sebenarnya. D. Masih memegang buku batu itu, Han Sen mengertakkan gigi dan bertanya, dalam legenda, sekret memiliki ruang xenogenik yang disebut tempat suci. Apakah kamu tahu tempat itu? Petik 2. Itu adalah tempat pemimpin sekret meneliti roh-roh abadi. Aku sendiri belum pernah ke sana. Jadi, aku tidak tahu, kata wanita itu. Fakta bahwa wanita itu tidak tahu tentang tempat suci itu cukup disayangkan oleh Han Sen. Han Sen ingin mengetahui jawaban dari beberapa pertanyaan lagi, tetapi wanita itu berkata, aku tidak akan menjawab pertanyaan kamu lagi jika kamu tidak hadir. Kamu harus memberitahuku seperti apa cahayanya, kata Han Sen. Kamu akan tahu kalau melihatnya, kata wanita itu dengan dingin. Han Sen mengangkat bahu dan kemudian terbang ke arah yang diperintahkan wanita itu padanya. Saat dia dikelilingi oleh awan kuning, ada batasan seberapa banyak Han Sen bisa melihat. Jadi, dia memanfaatkan area dongsuannya untuk mencoba mendeteksi objek dan energi di sekitar. Tidak ada yang penting tentang arah terbangnya. Sejauh yang dia tahu, hanya ada lebih banyak awan. Satu hal yang mungkin berbeda dari tempat lain dalam sistem Tianxia, bagaimanapun, adalah kurangnya xenogenik. Han Sen terus terbang ke arah yang diperintahkan wanita itu kepadanya, dan dia tidak menyimpang. Dan akhirnya, setelah 3 atau 4 jam, dia melihat cahaya di depan. Cahaya itu seperti matahari di senja waktu. Warnanya merah tua, dan tampak seperti lentera besar di cakrawala. Seperti yang dikatakan wanita itu, dia tahu itu ketika dia melihatnya. Ketika Han Sen menemukan cahaya, seolah-olah cahaya itu telah menemukannya juga. Itu terbang menuju Han Sen, membungkusnya dengan cahayanya. Han Sen ingat apa yang dikatakan wanita itu, dan dia tidak mengintip.
Cahaya berputar di sekelilingnya untuk beberapa saat tetapi akhirnya kehilangan minat. Beberapa menit kemudian, dia terbang. Han Sen merasa sedikit lega. Dia mengejar cahaya itu, dan dia mengikutinya dari belakang. Cahayanya cukup lambat, tapi juga bergerak maju mundur. Itu tidak menempel pada lintasan atau arah yang tetap. Itu pergi ke kiri, kanan, depan, dan belakang. Han Sen bingung, tapi dia tetap mengikutinya. Untungnya, cahaya yang mengembara tampaknya tidak membawanya ke dalam bahaya. Saat dia terbang, dia masih tidak melihat adanya xenogenik di dekatnya. Setelah mengikuti cahaya selama setengah hari, dia tiba-tiba melihat bayangan raksasa di depan. Ketika dia mengintip lebih dalam, dia menyadari bahwa bayangan itu sebenarnya adalah pulau lain. Itu membuatnya bahagia. Saat Han Sen mendekat, dia menyadari bahwa pulau itu memang sama dengan pulau wanita itu. Bahkan semua tumbuhan itu identik. Cahaya pergi ke pulau itu dan duduk di atas rumput seperti sedang tidur. Han Sen juga turun ke pulau itu. Saat dia mendekat, gravitasi yang berat menyeretnya ke permukaan. Dia pasti tidak bisa terbang dengan versi pulau ini. Tapi itu tidak terlalu penting bagi Han Sen. Dia berjalan menuju gunung di tengah pulau, dan tidak lama kemudian dia sampai di kaki bukitnya. Ada beberapa tangga batu yang diukir di bebatuan yang sudah dikenal, jadi Han Sen berjalan menaikinya. Tidak ada rumah kayu atau taman di puncak kecil itu. Simbol hitam aneh diukir di sisi puncak. Dia tidak tahu apa itu. Han Sen menduga itu mungkin pembatasan pulau. Jika dia menghancurkannya, maka wanita itu mungkin akan dibebaskan. Bab 2461, Menggali Gunung. Han Sen tidak punya alasan untuk ragu. Alam semesta Geno cukup berantakan, dan wanita itu hanyalah salah satu dari banyak makhluk yang tinggal di sana. Tidak masalah apakah dia baik atau buruk. Han Sen mengeluarkan Ghosted Knife dan menggunakannya untuk menggesek puncak gunung. Dia ingin memotongnya. Tetapi ketika kekuatan Tit menghantam gunung, simbol itu bersinar dengan cahaya yang dalam. Kekuatan Tit menghilang. Bila Ghosted Knife masih menghantam gunung, bagaimanapun, mengukir tanda di batu. Han Sen menebas beberapa kali lagi, dan selain serangan fisik senjata, tidak ada kekuatan lain yang dapat merusak batu itu. Simbol yang diukir di gunung sepertinya hanya menghabiskan kekuatan apapun yang melawannya. Jika aku harus terus menebas dan menebas seperti ini, berapa lama ini akan memakan waktu? Han Sen berpikir dengan murung. Dia mencoba memotong simbol di gunung terlebih dahulu untuk melihat apakah dia bisa menghapusnya. Tetapi ketika dia mencoba untuk memukul simbol itu tampak tenggelam ke dalam batu, bukannya tetap di permukaan. Dia tidak tahu seberapa dalam benda itu bisa tenggelam di bawah permukaan. Han Sen tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia terus mendaki puncak gunung. Untungnya, tidak ada makhluk berbahaya yang mengganggunya. Terlepas dari semua suara keras yang berdering dari gunung batu, tidak ada xenogenik tersembunyi yang bangun dari tidur mereka untuk datang dan melihat keributan itu. Cahaya juga masih menyinari rumput. Tampaknya tidak peduli apa yang dilakukan Han Sen. Han Sen terus menggali, dan tak lama kemudian, dia menjadi sangat berkeringat. Dia merasa seperti orang tua pikun saat dia menebas sisi gunung. Untungnya, puncaknya cukup kecil. Han Sen menduga mungkin butuh 2 hari lagi baginya untuk memotong semuanya. Setelah menggali selama 10 jam berturut-turut, kerja keras Han Sen sedikit membuka puncaknya. Tidak ada yang terjadi, yang memperkuat perasaan aman Han Sen. Dong! Han Sen menyerang lagi, tapi ketika dia mengangkat pisaunya, dia melihat darah bocor dari batu tempat pisaunya baru saja mendarat. Apa? Mengapa gunung itu berdarah? Jantung Han Sen melonjak. Dia mundur selangkah dan jatuh ke posisi bertahan sendiri. Han Sen tidak menyukai kenyataan bahwa gunung itu berdarah, terutama setelah waktunya di Dugat City. Tempat itu membuatnya takut akan bebatuan yang berdarah. Han Sen tidak takut melakukan pertarungan nyata, tapi dia gelisah oleh monster licik yang mengacaukan kepala orang. Pedang hijau kecil Ning Yue berasal dari batu yang berdarah. Han Sen masih tidak berani mendekati makhluk mengerikan itu. Saat dia melihat darah menetes dari batu, kulit kepala Han Sen terasa mati rasa. Dia tidak takut, tepatnya, tapi dia merasa sangat tidak nyaman. Han Sen menunggu beberapa saat, dan dia menyadari bahwa hanya sedikit darah yang keluar. Dan sepertinya tidak ada hal aneh lain yang terjadi. Dia melambaikan tangannya dan menyapu darah dari dinding untuk melihat bekas pisau. Apa yang dia lihat selanjutnya membuatnya dingin. Di bagian terdalam dari bekas pisau, Han Sen bisa melihat daging. Dia tidak tahu makhluk apa ini, tetapi dia telah memotong luka di dalamnya yang panjangnya beberapa sentimeter. Darah keluar dari luka itu. Han Sen melihat luka yang sekarang sudah berhenti berdarah, bibirnya terkatup rapat dan tidak berdarah. Dia tidak tahu makhluk apa yang ada di dalam gunung itu. Jika sudah mati, seharusnya tidak berdarah. Jika dia masih hidup, bagaimana mungkin itu bisa berdarah? Itu telah terkubur di bawah seluruh gunung. Hanya memikirkan hal itu saja sudah menakutkan. Luka yang dia potong pada makhluk itu adalah satu-satunya tempat di mana Han Sen bisa melihat dagingnya. Dia sedikit ragu-ragu, tetapi dia akhirnya memutuskan untuk melanjutkan penggalian. Dia sudah sampai sejauh ini, jadi dia tidak bisa menyerah begitu saja sekarang. Itu bukan gayanya.
Bahkan jika makhluk itu masih hidup, itu tidak masalah baginya. Jika ia tidak bisa keluar dari gunung, ia tidak mungkin terlalu kuat. Hansen menggunakan pisaunya untuk terus menggali di sekitar daging. Jika dia bisa menggali batu yang menutupinya, dia mungkin bisa melihat makhluk itu dengan lebih baik. Hansen menggali lebih lama lagi, dan perlahan, situs penggalian meluas. Akhirnya, dia menemukan secarik kain kuning. Bagian tubuh yang dilukai Hansen sebenarnya adalah kaki. Hansen tahu bahwa kaki itu milik seorang wanita. Celananya pasti tampil girly. Hansen mengerutkan kening, dan dia terus menggali. Semakin banyak bagian dari makhluk itu mulai terungkap, dan segera, Hansen dapat memastikan bahwa itu memang seorang wanita. Dia mengukir dengan hati-hati ke batu, memperlihatkan kaki putih wanita itu. Dia mengenakan celana kuning, dan dia memiliki kaki yang sangat panjang. Tubuh bagian atasnya masih di dalam gunung, jadi dia belum bisa membedakan seperti apa dia. Tapi dia tidak bisa mendeteksi kekuatan kehidupan dari tubuhnya. Dia seperti mayat. Tetapi ketika Hansen memeriksa luka di kakinya lagi, luka itu tampaknya telah menutup. Dan sebelumnya, dia mengalami pendarahan. Pada titik ini, Hansen tidak tahu apakah wanita itu masih hidup atau sudah mati. Hansen tiba-tiba berpikir dan mengganggu. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk menggali sisa gunung. Semakin banyak bagian wanita menjadi terlihat. Ketika Hansen menundukkan kepalanya dan melihat wajahnya, matanya terbuka lebar. Wanita ini terlihat persis sama dengan wanita di rumah kayu itu. Bahkan saudara kembar pun tidak akan terlihat serupa ini. Apa yang sedang terjadi? Mengapa wanita ini dimakamkan di sini? Jika wanita ini masih hidup, lalu siapakah wanita di rumah kayu itu? Hansen menggigil saat memikirkan semua ini. Tapi ketika Hansen melepaskan batu terakhir yang menahan wanita itu di tempatnya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak. Itu benar-benar terlihat seperti dia sudah mati. Dia tidak bernapas, dan dia tidak memiliki detak jantung. Tapi ketika dia melirik wajahnya, dia terlihat lebih damai dari apapun. Dia tampak seperti sedang tertidur lelap. Hansen memeriksa wanita itu, tetapi dia tidak terlihat sakit. Dia sepertinya tidak memiliki kekuatan hidup. Hansen menempatkan kekuatannya padanya, tapi itu dengan cepat terbukti tidak ada gunanya. Dia tidak bisa memulai kekuatan hidupnya. Kunci di buku batu itu masih ada. Jadi, Hansen menyingkirkan wanita itu dan kembali menggali. Hansen terus menggali batu itu, dan hanya masalah waktu sebelum dia menerobos. Tangannya menjadi sangat sakit, dan dia hampir tidak bisa memegang pisaunya lagi. Xie Qingqing jauh lebih cocok untuk pekerjaan semacam ini. Dengan kekuatannya, dan dia berteriak, alu. Itu akan selesai lebih cepat, pikir Hansen sambil terus menggali. Hansen, tiba-tiba, Hansen mendengar seseorang memanggil namanya. Dia akan menjawab, tapi ketika dia membuka mulutnya, wajahnya sedikit memucat. Dia segera menutupnya. Wanita itu mengatakan kepadanya bahwa jika dia mengucapkan sepatah kata pun, dia akan mati. Lagi pula tidak ada siapa-siapa di sini, jadi siapa yang mungkin memanggilnya? Apakah itu tubuh wanita itu? Masih menjaga rahangnya tertutup rapat, Hansen berbalik untuk mengamati tubuh wanita itu. Ketika dia setengah jalan, dia membeku. Tubuh wanita itu telah lenyap. Hansen, suara itu memanggil nama Hansen lagi. Kali ini, tepat di sebelah telinganya juga. Dia bahkan merasakan angin lembut menggelitik pipinya. Bab 2462, nyata atau palsu, subscribe Penatua. Hansen tidak berbicara, dia dengan cepat berbalik dan mengaktifkan areanya. Hansen menarik napas. Wanita itu berdiri tidak terlalu jauh di belakang Hansen, dan dia tersenyum. Kekuatan hidupnya sangat kuat sekarang, dan sejauh yang dia tahu, itu identik dengan wanita di rumah kayu. Dia hampir tidak percaya bahwa ini adalah tubuh yang telah terbaring di tanah beberapa saat sebelumnya. Apa, kita berpisah beberapa waktu yang lalu, dan kamu sudah melupakanku? Wanita itu tersenyum. Hansen membuka mulutnya untuk menanyakan apakah wanita di hadapannya adalah manusia atau hantu, tetapi kemudian dia ingat bahwa wanita lain telah memberitahunya bahwa dalam keadaan apapun dia tidak boleh berbicara. Dia masih tidak mengerti apa yang terjadi dengan wanita lain ini, tapi dia tidak berbicara. Dia hanya menatapnya. Wanita itu tertawa dan berkata, kamu sangat berhati-hati. Aku katakan bahwa kamu tidak dapat berbicara ketika kamu berada di hadapan cahaya, tetapi sekarang aku bebas, kamu dapat melanjutkan dan berbicara. Petik 2. Hansen masih belum mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menatap wanita itu, tertegun melihat betapa miripnya keduanya. Selain mengenakan pakaian yang berbeda, mereka terlihat sama persis. Hansen benar-benar ingin bertanya padanya apa yang terjadi, tapi dia tidak berani berbicara. Dia memikirkannya lagi, dan dia memutuskan untuk menuliskan beberapa kata dengan Ghosted Knife. Mengapa kamu di sini? Kamu sangat berhati-hati. Wanita itu terkekeh. Ini adalah tubuh asliku. Itu terjebak di sini. Apa yang kamu temui sebelumnya hanyalah boneka dengan roh aku di dalamnya. Menurutmu bagaimana lagi aku bisa hidup begitu lama? Tidak banyak makhluk dari era sekret yang masih hidup. Siapapun yang bisa bertahan selama ini kemungkinan besar menggunakan skill terlarang. Petik 2. Hansen mengukir lebih banyak kata di tanah. Kamu menekan tubuhmu di sini.
Wanita itu mengangkat bibirnya. Aku tidak ingin melukai diri sendiri, jadi mengapa aku mengikat diri di sini? Orang lain melakukan ini padaku, jadi tubuh asliku terjebak di sini. Tetapi karena tekanan itu, tubuh aku tidak menua. Itu masih terlihat sama seperti dulu. Petik 2. Mengapa kamu tidak menemukan orang lain untuk menggali tubuh kamu sebelum aku? Hansen bertanya dengan mengukir lebih banyak kata. Apakah kamu sudah selesai? Jika kamu tidak ingin pergi, tidak apa-apa. Tapi aku akan pergi, kata wanita itu. Dia melanjutkan berjalan menuruni gunung, mengabaikan Hansen. Hansen hampir menembus seluruh puncak gunung, tetapi wanita itu turun dengan cepat dari gunung. Dia jelas bermaksud meninggalkan pulau itu. Dia tidak tahu apakah dia harus menyelesaikan penggalian atau mengejarnya. Hansen mengertakkan gigi dan mengabaikan wanita yang meninggalkan pulau itu. Dia terus menggali ke dalam gunung. Wanita itu berjalan menuju cahaya, dan saat dia meraihnya, cahaya itu terbang ke tangannya. Meraih cahaya itu, wanita itu menjauh dari pulau itu. Hansen kaget. Cahaya telah membawanya ke sini, dan jika wanita itu pergi dengan membawa cahaya, Hansen tidak tahu apakah dia masih bisa pergi. Hansen bukanlah orang suci, dan dia tidak dekat dengan wanita di rumah kayu itu. Dia tidak akan menyerahkan nyawanya untuknya. Sambil menggertakkan giginya, Hansen mengejar wanita yang pergi itu. Hansen menggelengkan kepalanya tetapi tidak berbicara. Dia melihat ke tangan wanita itu, dan dia melihat bahwa dia masih memegang cahaya yang dia curi. Hansen bergerak sedikit lebih dekat, dan dia menyadari bahwa cahaya itu sebenarnya adalah lentera merah. Wanita itu memegang lentera merah di depannya saat dia melakukan perjalanan melalui awan. Dia mengenakan pakaian kuning, tapi kakinya telanjang. Dengan cahaya merah yang menyinari dirinya saat dia terbang, dia terlihat sangat aneh. Hansen mengikutinya dari belakang, tapi tetap saja, dia tidak berbicara. Wanita itu mencengkeram lentera, terus bergerak maju. Dia bergerak jauh lebih lancar daripada Hansen. Tapi saat Hansen bertanya-tanya apakah wanita itu tahu kemana mereka pergi, sesuatu yang cerah muncul di depannya. Mereka pindah dari awan dan mendekati sebuah pulau. Karena dia tidak dapat melihat puncaknya, Hansen tidak tahu pulau mana yang dia lihat. Jadi, dia tidak berbicara. Wanita itu berjalan mendaki gunung, dan Hansen mengikutinya tanpa suara. Ketika mereka setengah jalan, Hansen bisa merasakan bahwa gunung itu tidak memiliki puncak. Dia merasa seolah-olah akan ada rumah kayu dan taman. Apakah kita benar-benar kembali ke sini? Hansen berpikir sendiri. Dia berjalan sampai ke puncak gunung dan mengkonfirmasi kecurigaannya. Wanita itu berjalan ke taman, menuju rumah kayu. Hansen mengikuti wanita itu ke dalam rumah. Hansen mengira ada sesuatu yang salah. Wanita di rumah kayu itu suka membersihkan, dan dia menderita OCD parah. Dia tidak diizinkan berjalan-jalan di tamannya, apalagi rumahnya. Tapi Hansen telah mengikuti wanita ini sampai ke rumah kayu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan itu membuat Hansen curiga. Apa dia benar-benar bukan wanita itu? Jadi, apakah ini versi palsu pulau itu? Hansen mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling rumah kayu. Dari lantai pertama hingga lantai 2, tidak ada orang lain kecuali wanita yang memegang lentera. Hansen mengambil pulpen dan menulis di selembar kertas. Di mana boneka tiruanmu? Dia memperhatikannya dengan seksama untuk melihat apa yang mungkin ditunjukkan oleh reaksinya. Hansen tidak benar-benar membutuhkan jawaban untuk pertanyaan ini, tapi dia ingin melihat reaksinya saat dia mengacaukan barang-barangnya. Wanita itu melihat ke kertas dan berkata, diri aku yang sebenarnya telah bebas. Jadi, klon aku sekarang hilang. Petik 2. Kedengarannya tidak benar, pikir Hansen. Wanita itu tidak terganggu oleh penggunaan pena dan kertas Hansen. Itu membuatnya sangat curiga. Hansen melihat buku batu itu dan menemukan bahwa itu masih terkunci rapat. Dia ragu-ragu untuk melakukannya, tetapi dia memegang buku itu di depannya. Dia menulis di atas kertas, dapatkah kamu melihat buku ini dan membantu aku memecahkan ikatan ini? Mengapa aku ingin membantu kamu? Wanita itu bertanya dengan alis terangkat. Dia tidak menerima buku itu. Hansen sekarang tahu bahwa versi wanita itu palsu. Wanita itu secara pribadi memberinya buku batu. Jika wanita yang mengenakan pakaian kuning ini nyata, dia akan mengenali buku ini, dan dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Apa yang harus aku lakukan? Hansen mengerutkan kening. Dia tahu bahwa wanita ini palsu, tetapi rumah kayunya sama. Hansen tidak yakin bagaimana melanjutkannya. Hansen tidak terlalu peduli siapa wanita ini. Asli atau palsu, tidak masalah baginya. Tetapi dia tidak ingin meninggalkan hal-hal seperti ini begitu saja. Ada rahasia tepat di depan hidungnya, namun dia tidak bisa mengungkapnya. Saat Hansen mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan, dia tiba-tiba mendengar raungan naga besar. Seekor naga ungu raksasa membumbung tinggi di langit di atas pulau. Di atas naga raksasa itu adalah seorang pria dari Extreme King. Bab 2463, World Print. Ini benar-benar tempatnya. Naga itu terlalu besar untuk mendarat di pulau itu, jadi ia berputar di atas. Pria Extreme King berdiri di atas kepala naga, mengintip ke bawah ke pulau. Hansen terkejut, dan dia berpikir, Extreme King telah sampai di sini begitu cepat.
Han Sen tidak mengenali pria Extreme King ini, tetapi dia segera mengidentifikasi naga raksasa di bawah kaki pria itu. Han Sen belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi dia tahu namanya. Itu adalah naga iblis ungu ekstrim yang terkenal. Itu adalah dewa, dan itu adalah tunggangan untuk saudara Raja Meng Lai. Meng Lai adalah saudara kandung Raja Bai, dan dia telah menjadi dewa sejak lama. Dia adalah salah satu dari 10 elit Extreme King. Jika bahkan orang seperti Meng Lai telah datang ke sistem Tianxia untuk memburu Han Sen, itu menunjukkan betapa mereka ingin dia mati. Tapi Han Sen tidak bisa menyalahkan Extreme King. Putra Raja telah dibunuh. Jika Han Sen tidak membayar untuk apa yang telah dia lakukan, maka martabat dan kebanggaan Extreme King dan Raja Bai akan selamanya ternoda. Han Sen, aku tahu kamu di sini. Apakah kamu ingin keluar atas kemauan kamu sendiri, atau kamu ingin aku turun ke sana dan menyeret kamu keluar? Meng Lai menggelegar dari udara, menatap rumah kayu itu. Jantung Han Sen mulai berdebar kencang. Dia tahu Extreme King akan datang setelah dia mengirimkan videonya, tapi dia tidak mengira mereka akan datang secepat itu. Han Sen berharap Demon Spirit berada di dekatnya ketika Extreme King tiba, jadi mereka harus menghadapinya sebelum mereka bisa fokus pada Han Sen. Tapi dalam kejadian yang mengejutkan, Demon Spirit itu belum muncul. Dua dewa datang mencarimu. Sepertinya kamu berada di atas kepala kamu. Wanita itu memandang Han Sen dengan penuh minat. Sebelum Han Sen bisa menjawab, naga iblis ungu ekstrim di bawah Meng Lai mengumpulkan bola kekuatan naga. Itu berubah menjadi makhluk api ungu. Itu akan menghantam pulau dan mengubahnya menjadi abu. Wajah wanita itu mengeras, dan cahaya lentera merah yang dipegangnya semakin terang. Cahaya merah menutupi seluruh pulau, mencegat bola api ungu. Serangan naga itu tidak mampu menembus cahaya. Api ungu menyala dengan ganas dan cahaya merah bergetar, tetapi masih berhasil melindungi pulau dari kekuatan api. Api ungu itu sangat liar, tapi tidak bisa melewati perisai. Naga iblis ungu ekstrim menjadi sangat marah. Itu memuntahkan lebih banyak api ungu itu, tapi berusaha sekuat tenaga, itu tidak bisa menggantikan cahaya merah. Wanita itu tidak tergoyahkan. Dia mengangkat lentera dan memasukkan tangannya ke dalamnya. Ketika dia menarik tangannya keluar, Han Sen melihat ada api kecil yang berkedip-kedip di atas jarinya. Wanita itu menjentikkannya ke naga iblis ungu ekstrim yang melayang di langit. Api kecil itu melesat ke atas, membubung hingga mengenai naga itu. Ledakan. Han Sen menyaksikan apa yang tampak seperti bom nuklir meledak. Tubuh raksasa naga iblis ungu ekstrim ditelan oleh lautan api merah cerah. Monster itu berubah menjadi bola api besar yang membara. Ia menjerit kesakitan, dan sayapnya mengepak dengan liar saat mencoba memadamkan api yang sedang membakarnya. Tapi semakin banyak mengepak, semakin banyak api yang menyala. Han Sen membeku. Sebagai dewa xenogenik selaras api, naga iblis ungu ekstrim seharusnya bisa makan api untuk sarapan. Sebaliknya, itu terbakar kesakitan yang luar biasa. Sulit membayangkan betapa menakutkannya nyala api kecil itu. Wanita itu berdiri dengan tenang seolah tidak ada hal spektakuler yang terjadi. Dia terus memegang lentera merah besar, dan dia berdiri di depan jendela, menatap naga iblis ungu ekstrim dan Meng Lai. Tiba-tiba, Han Sen melihat Meng Lai menyingsingkan lengan bajunya. Kemudian pria itu seperti berubah menjadi lubang hitam. Api merah pada naga iblis ungu ekstrim tersedot ke dalam lubang hitam itu, dan semuanya menghilang. Bahkan tidak ada bau asap yang tersisa. Meng Lai sangat kuat, pikir Han Sen dalam hati. Siapa kamu? Mengapa kamu melindungi buronan seperti Han Sen? Meng Lai berdiri di atas kepala-kepala naga iblis ungu ekstrim, menatap wanita di dekat jendela. Dia mengerutkan kening. Ini rumahku, kata wanita itu singkat. Kamu tidak bisa begitu saja datang ke sini dan mencoba untuk membakarnya, membunuh sesuka kamu. Meng Lai memandang wanita itu dengan cara yang sama. Han Sen memiliki dendam yang dalam dengan Extreme King. Extreme King akan membuatnya membayar dengan darahnya. Jika kamu mau memberi aku akses ke kediaman kamu, kami akan sangat menghargainya. Petik 2. Dan bagaimana jika aku tidak? Wanita itu tidak senang dengan nada suara Meng Lai. Meng Lai telah memintanya untuk tidak mengganggu, tetapi kedengarannya lebih seperti sebuah perintah. Tidak ada ruang untuk bermanuver atau bernegosiasi. Lalu aku akan menempuh jalanku sendiri. Extreme King ada di sini sekarang, dan tidak ada yang bisa menghentikan aku, kata Meng Lai angkuh. Mendengar Meng Lai mengatakan itu, Han Sen hampir tertawa terbahak-bahak. Extreme King memiliki kekuatan yang cukup untuk menekan banyak ras. Dan semua 10 dewa teratas dari Extreme King adalah ancaman serius. Tapi Meng Lai baru saja merendahkan orang yang salah. Wanita ini datang dari era pemimpin sekret. Alpha Extreme King hanyalah pelayan bagi wanita seperti ini, pada suatu waktu. Dan sekarang, pewaris Extreme King sedang berbicara padanya dengan cara seperti itu. Han Sen tahu apa yang akan dia lakukan, hanya menilai dari nada suara pria itu yang tidak sopan. Extreme King pasti sangat kuat. Aku ingin melihat bagaimana kamu, keturunan Extreme King, akan membangun jalan yang menembus aku, kata wanita itu, suaranya meneteskan penghinaan. Meng Lai mengerutkan kening. Extreme King adalah salah satu ras paling terkenal di alam semesta, dan mereka sudah lama sekali. Selanjutnya, Meng Lai adalah saudara laki-laki raja. Selain dari yang sangat tinggi atau dewa kuno, tidak ada yang berani berbicara kepada mereka dengan cara seperti itu. Huff. Meng Lai membalikkan tangannya dan mulai mendorong ke arah pulau.
Tangan itu menjadi cetakan besar yang tiba-tiba menutupi seluruh perisai. Cahaya Dewa Neraka menyala dari cetakan. Itu berubah menjadi kata lama yang berbunyi, Raja, dan itu diresapi dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan tanah. Awan sistem Tianxia bergetar karena kata itu. Awan di dekatnya berguling-guling, dan ruang angkasa robek dan runtuh di bawah kekuatan cetakan besar. Seluruh area telah menjadi pusaran kekuatan destruktif yang berbahaya. Di mata Hansen, sepertinya seluruh dunia diratakan oleh kata yang tak terhentikan itu. Pulau itu akan hancur seperti telur. Kamu mencuri World Print, dan sekarang kamu punya keberanian untuk memamerkannya di sini. Wanita itu mendongak dengan jijik. Dia mengangkat tangannya, dan cetakan kecil muncul di jarinya. Dia melemparkannya ke cetakan besar yang turun menuju pulau. Cetak kecil dan cetak besar bertabrakan. Simbol aneh melintas di cetakan yang lebih kecil. Hansen tidak tahu apa arti simbol itu, tapi melihatnya membingungkan. Rasanya seperti takdir alam semesta sekarang ada dalam cetakan kecil itu. Ledakan. Cetakan kecil mencapai cetakan besar. Kemudian, cetakan besar yang menakutkan itu hancur. Itu tidak bisa menolak cetakan kecil. Bagaimana mungkin? Wajah Meng Lai berubah. Cetakan rajanya dapat menekan langit dan bumi, dan tidak ada ras yang mampu menghentikannya. Tapi sekarang, cetakan yang jauh lebih kecil mampu menghancurkannya. Itu adalah pemandangan yang memohon kepercayaan. Hansen telah menggunakan kupu-kupu mata ungu untuk mengamati konflik tersebut. Cetakan kecil wanita memiliki struktur yang mirip dengan cetakan besar, tetapi kekuatan varian yang lebih kecil jauh lebih padat. Mereka terlihat kurang lebih sama, tetapi ketika mereka bertemu satu sama lain, tapi itu seperti baja halus yang menempel pada tanah liat yang dipanggang. Cetak raja yang mengejutkan dunia hancur. Itu tidak bisa dibandingkan dengan World Print wanita itu. Bab 2464, Tubuh Raja Prajurit Emas. Cetakan kecil memecahkan cetakan raja yang mengejutkan dunia. Dan setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya menuju Meng Lai. Cetakannya tidak menjadi lebih besar, tetapi tampaknya dunia malah menjadi lebih kecil, menyusut di bawah kekuatan cetak yang memutar. Pengaruh cetakan sepertinya menyebar ke segala sesuatu di sekitar mereka. Rahang Meng Lai menegang. Beberapa rantai emas terbang dari tubuhnya, merangkai diri menjadi sebuah tangan besar yang siap untuk menyerang balik cetakan kecil itu. Tapi tangan besar itu patah ketika bersentuhan dengan cetakan itu. Semua rantai zat juga putus. Tidak mungkin untuk menolak kekuatan cetakan kecil itu. Melihat cetakan kecil itu hendak menekannya, Meng Lai berteriak. Cahaya keemasan meledak darinya. Tubuhnya berubah menjadi emas saat ototnya membesar, dan armornya melengkung dan patah saat tubuhnya tumbuh terlalu besar untuk menampungnya. Detik berikutnya, tangan Meng Lai mencengkeram kepala naga iblis ungu ekstrim. Emas di tubuhnya mempengaruhi naga iblis ungu ekstrim, dan naga itu mulai berubah menjadi emas juga. Meng Lai meraung. Dia memegang naga iblis ungu ekstrim. Dia mengangkatnya, seperti semut menari memegang gajah. Meng Lai mengangkat naga itu ke arah World Print kecil yang sedang menuju ke arahnya, dan ketika naga itu meninggalkan tangannya, itu menjadi tombak drakonik. Itu mengenai World Print kecil, dan berhasil menjatuhkan World Print kecil itu. Hansen terkejut dengan ini, dan dia bertanya-tanya, kekuatan macam apa ini? Sebuah xenogenik yang didewakan berubah menjadi tombak. Petik 2. Wanita itu memandang Meng Lai dengan heran. Bagian senjata dari Geno World Speech yang digunakan bersama dengan elemen logam tubuh roh keturunan. Bisa digabungkan. Sepertinya para budak ini memiliki sesuatu yang layak dalam diri mereka. Petik 2. Apa yang kau bicarakan? Ini adalah tubuh Raja Prajurit Emas Ekstrim King aku. Geno World Speech. Kamu penuh dengan omong kosong. Geram Meng Lai. Kemudian dia mengayunkan tombak naga emas ke arah wanita itu. Tombak naga emas itu terbakar dengan api naga ungu. Logam tombak naga meluncur ke depan, merobek kain ruang saat muncul di depan wanita itu. Wanita itu memandang tombak naga emas dengan penuh minat. Dia memanggil World Print kecil di depannya untuk memblokir tombak naga emas. Cetakannya kecil, tapi sejauh menyangkut tombaknya, cetakan itu mungkin saja sebesar planet. Tidak peduli seberapa menakutkan naga api tombak itu ditarik secara magnetis ke cetakan. Serangan itu tidak bisa melewati perisai wanita itu. Meng Lai tetap memegangi jantung naga emas itu. Dia terus mengaum dan berlari ke depan dengan tombak naga emas, menusukkannya ke World Print kecil. Senjata naga tombak terus didorong ke mantra cetakan kecil. Enyah. Ketika Meng Lai meraung, tombak naga emas itu akhirnya menembus cetakan kecil itu. Itu meledak, dan kemudian ruang angkasa retak. Tombak naga emas itu meraung bersama Meng Lai, dan tombak itu melesat ke depan menuju alis wanita itu. Wanita itu tampak kaget, dan dia tidak bergerak. Api naga yang mengamuk dari tombak emas melubangi tengkoraknya. Tapi tubuhnya meledak begitu saja. Dan kemudian, tubuh wanita lain muncul di belakang Meng Lai. Doppelganger Moon dan teleportasi. Hansen membeku oleh pemandangan itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang lain bertarung seperti ini. Doppelganger Moon wanita itu sedikit berbeda dari Hansen, tapi itu didasarkan pada konsep yang sama. Namun, Doppelganger Moon wanita itu lebih jelas, dan teleportasinya tidak menyebabkan riak di angkasa. Itu tidak seperti ketika Hansen menggunakan sayap naganya dan mengumpulkan kekuatan. Musuh wanita itu tidak akan diberi peringatan bahwa dia akan berteleportasi. Tidak sampai dia muncul di belakang mereka, setidaknya.
Wanita yang menakutkan. Jika aku bisa berteleportasi seperti itu, aku akan memiliki peluang sukses yang jauh lebih tinggi saat melawan musuh yang kuat. Sudah lama sekali sejak Hansen menggunakan Break Space Flash dengan sayap naganya. Itu masih teleportasi, tapi jangkauannya terlalu pendek dan butuh waktu terlalu lama untuk dilemparkan. Itu tidak cocok untuk pertarungan kelas raja. Bagaimanapun, sayap naga adalah mutan gen Xenogenik Marquise. Itu tidak dapat memenuhi kebutuhan pertempuran kelas raja. Meng Lai bereaksi dengan cepat. Dia membalik tombak naga emas, dan tombak api itu seperti huruf remendayung naga emas saat itu menuju wanita di belakangnya. Pang! Tubuh wanita itu hancur lagi, tetapi dia muncul di samping Meng Lai, bergumam pada dirinya sendiri, aku meremehkan ras budak ini. Tubuh Raja Prajurit Emas ini cukup menarik. Petik 2. Mata Meng Lai terbakar, dia tidak tahan mendengarkannya. Dia tampak seperti dewa iblis gila saat dia mengayunkan tombak naga emas. Apapun yang disentuh tombak itu dibakar oleh api yang dibawanya. Lautan awan menguap, dan rantai zat api naga emas meraung di langit. Elit yang didewakan ini terlalu kuat. Meng Lai memaksa makhluk lain untuk menjadi senjatanya. Dia memegangnya seperti senjata lainnya. Dan wanita itu secara praktis melawan dua elit yang didewakan. Hansen merasakan nafsu naik di dalam dirinya saat dia menyaksikan tampilan kekuatan. Jika dia bisa mendapatkan kekuatan itu dan sekelompok makhluk dewa yang dimilikinya, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Melawan tombak naga emas yang mengamuk, wanita itu hanya bisa menggunakan klon dan kemampuan teleportasinya untuk bertarung. Tapi Hansen masih bisa mengatakan bahwa wanita itu memiliki beberapa trik tambahan. Dia tidak mencoba melarikan diri, lebih dari segalanya, sepertinya dia mengagumi tubuh prajurit emasnya. Meng Lai juga memperhatikan hal ini. Dalam amarahnya, dia semakin mempercepat serangannya. Rantai zat itu seperti api naga yang mengunyah langit dan siang hari. Dia ingin menggiling wanita itu menjadi debu. Namun usahanya sia-sia. Kemampuan teleportasi wanita itu sangat bagus, seperti dia memasang penggerak framesif. Dia mengubah posisi begitu cepat sehingga sepertinya dia ada di mana-mana sekaligus. Tidak peduli seberapa kuat Meng Lai karena dia tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Meng Lai tidak bisa menyentuh wanita itu. Matanya terbuka lebar, dan dia mulai menusukkan tombak naga emas itu ke arah pulau. Api tombak menjadi naga emas menderu yang datang ke pulau itu. Tampaknya hanya satu gigitan yang diperlukan untuk melahap seluruh pulau. Lentera itu masih ada di pulau itu, dan warnanya merah menyala. Itu melindungi pulau, tetapi cahaya merah tidak bisa menahan kekuatan tombak selamanya. Api tombak memecah cahaya merah, dan api naga menutupi langit dan bumi. Hansen tiba-tiba merasa sangat cemas. Ini adalah kekuatan dari dua makhluk dewa yang melakukan pertempuran. Mungkin pulau itu bisa menahannya, tetapi Hansen dan rumah kayu tidak akan bisa. Rumah kayu itu juga menyimpan banyak seni geno, dan berisiko dihancurkan. Hansen tidak terlalu peduli tentang mereka. Memiliki sekumpulan seni geno yang hebat tidak akan berguna jika dia mati. Dia berbalik dan mulai meninggalkan rumah, tetapi api naga itu tiba-tiba menghilang. Dia mengangkat kepalanya. Tombak naga emas telah berhenti bergerak. Itu tergantung di atas pulau, dan telanjang, kaki pucat wanita itu bertumpur ringan di atas senjata. Waktu yang tepat, Meng Lai tidak dapat memukul wanita itu, jadi dia memutuskan untuk menyerang pulau itu sebagai gantinya. Sekarang wanita itu berada di tempat yang dia inginkan, rantai emas itu menari. Tombak naga emas dijiwai dengan api emas. Itu meraung seperti naga raksasa, dan bersiap untuk menyerang dia. Tubuh Raja Prajurit Emas, ya. Sekarang aku mengerti, wanita itu masih berdiri di atas tombak. Dia tersenyum tipis. Saat api naga emas tombak meledak, cahaya putih mengelilingi kakinya. Cahaya itu menular, dan itu menginfeksi tombak naga emas. Tombak naga emas berubah warna, berubah menjadi tombak naga logam putih. Pang! Kaki telanjang wanita itu berdiri kokoh di atas tombak itu, dan kemudian, tombak naga putih itu meledak dengan cahaya naga. Itu meledakkan Meng Lai, dan dia melepaskan senjatanya. Tombak naga putih itu terbang menjauh darinya, lalu berputar dan mendarat di tangan wanita itu. Mustahil, bagaimana kamu memiliki tubuh Raja Prajurit Emas? Meng Lai menatap wanita yang memegang tombak naga itu. Sepertinya dia telah melihat hantu. Bab 2465, Rahasia Pemimpin Sekret. Wanita itu memegang tombak naga putih dengan longgar di satu tangan. Dia mengayunkannya hampir dengan santai, mengirimnya untuk menyerang Meng Lai. Api naga tombak itu sama seperti api yang telah digunakan Meng Lai sendiri. Wajah Meng Lai memucat. Dia tidak berani melawan kekuatan amukan tombak naga itu. Dia tersandung ke belakang dan melemparkan beberapa rantai emas, menciptakan perisai emas di depan dirinya. Tapi kekuatan tombak naga itu terlalu menakutkan. Itu menembus perisai, dan itu menuju Meng Lai. Hansen tidak terkejut wanita itu bisa menggunakan kemampuan ini. Dia telah mendengar tentang ini sebelumnya ketika dia melihat wanita itu membaca Shocking World Record dari Extreme King. Extreme King telah mencuri Geno World Speech-nya dan menggabungkan sebagian darinya dengan tubuh roh darah pulsa. Bahkan Shocking World Record dasar Extreme King telah dicuri dari wanita itu. Tidak aneh kalau dia bisa menggunakan tubuh Gold Soldier King. Tapi kemahiran wanita dalam memegang naga iblis ungu ekstrim sangat menakutkan.
Meng Lai dianggap cukup kuat di antara para elit yang didewakan, tetapi setelah bertemu dengan monster seperti wanita ini, dia kehilangan ketenangannya. Setelah kehilangan tombaknya, dia berhenti bertarung. Ketika dia menemukan kesempatan untuk melarikan diri, dia mengambilnya. Dia tidak berani terus melawan wanita itu. Dia juga tidak akan mendapatkan naga iblis ungu ekstrim kembali. Mengapa kamu membiarkan dia lari? Han Sen bertanya dengan cepat ketika dia melihat bahwa wanita itu tidak menghentikan Meng Lai untuk melarikan diri. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menutup rahangnya. Dia telah menyaksikan pertarungan itu dengan saksama, dia lupa tentang fakta bahwa dia tidak seharusnya berbicara. Tapi tidak ada hal buruk yang terjadi setelah Han Sen berbicara. Wanita itu mendarat di taman, dan dia berkata dengan lembut, tubuh aku baru saja dibebaskan, dan aku masih sangat lemah. Jika dia terus bertarung, aku ragu aku akan bisa membunuhnya. Petik 2. Jadi, apakah kamu dalam kondisi lemah? Han Sen membeku. Aneh, aku berbicara dengan keras, namun tidak ada yang terjadi. Apakah ini wanita yang sebenarnya? Mengapa dia tidak mengenali buku batu itu? Dan apa yang terjadi dengan orknya? Han Sen menatap wanita itu. Mencoba sekuat tenaga, dia tidak dapat menentukan apakah dia asli atau palsu. Ada hal lain yang juga ditanyakan Han Sen. Pertarungan telah dilakukan dalam skala yang luar biasa, dan Han Sen masih merasakan gempa susulan. Namun meski begitu, Demon Spirit belum muncul. Mengapa itu tidak muncul? Wanita itu kembali ke rumah kayu dan memasang perisai kristal di atasnya. Han Sen telah melihat wanita itu menggunakan keterampilan ini beberapa kali, tetapi saat dia melihatnya menggunakannya sekarang, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kegunaannya. Perisai kristal menyelimuti rumah kayu itu, dan kemudian menjadi lebih kecil. Rumah kayu itu juga menyusut. Beberapa detik kemudian, kristal itu menjadi bola seukuran telur yang berada di tangan wanita itu. Rumah kayu itu berada di dalamnya, aman dan sehat. Ayo pergi, kata wanita itu, mengangkat lentera dan berbicara dengan Han Sen. Dia berbalik untuk meninggalkan pulau. Keributan seperti itu, mengapa Demon Spirit itu tidak muncul? Han Sen bertanya dengan santai saat dia mengikuti wanita itu. Aku bebas. Dia tidak akan berani menunjukkan dirinya kepadaku sekarang, kata wanita itu datar. Han Sen tidak yakin apakah dia mengatakan yang sebenarnya, jadi dia bertanya secara langsung, mengapa kamu dibebaskan begitu mudah? Apakah ini pertama kalinya kamu meminta seseorang untuk membantu kamu? Petik 2. Tangan wanita itu bergerak, dan tombak naga itu berubah menjadi perahu naga putih. Dia duduk di perahu naga dan berkata, menurutmu Gunung Dua Dunia dapat diakses oleh sembarang orang. Aku tidak tahu bagaimana kamu mendapatkan akses, tetapi jika orang lain dapat melakukan apa yang kamu lakukan, aku akan dibebaskan sejak lama. Petik 2. Kamu tidak tahu bagaimana aku sampai di sini. Han Sen memandang wanita itu dengan aneh. Wanita itu tersenyum dan berkata, apakah itu aneh? Dua gunung dunia berada di antara dua dunia. Meskipun wanita lain adalah tiruan aku tidak dapat berinteraksi dengannya saat aku terikat. Aku tidak memiliki ingatannya, dan ketika aku dibebaskan, dia seharusnya menjadi boneka yang talinya dipotong. Aku tidak bisa mengingat kembali ingatannya. Petik 2. Bagaimana kamu tahu kalau aku yang menyelamatkanmu? Begitu Han Sen menanyakan itu, dia menyadari bahwa pertanyaan itu bodoh. Wanita itu masih menjawab, jika bukan karena klon aku, bagaimana kamu tahu bahwa kamu perlu mengikuti Twelve Lantern milikku? Dan bagaimana kamu bisa tahu untuk tidak berbicara di jalan dua dunia? Kamu benar-benar akan mati, jika melakukannya. Pembatasan Gunung Dua Dunia telah dilanggar, itulah yang memungkinkan kamu dan lelaki Extreme King mendapatkan akses ke Gunung Dua Dunia. Petik 2. Han Sen menatap wanita itu, mencoba melihat apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Ceritanya memang terdengar masuk akal. Dia terdiam beberapa saat, dan kemudian dia mengeluarkan buku batu itu. Klonmu mengatakan bahwa jika aku menyelamatkannya, ikatan buku batu ini akan rusak. Lalu kenapa masih tutup? Petik 2. Wanita itu melihat ke buku batu dan berkata, buku itu memiliki World Print, jadi tidak akan terbuka secara otomatis. Bahkan jika buku itu dihancurkan, tidak ada yang bisa membukanya. Tidak ada orang selain aku, yang bisa melakukannya. Petik 2. Lalu, bisakah kamu membukanya? Han Sen tidak mengerti apa yang dia katakan, tapi jika dia tahu cara membuka kunci bukunya, itu akan bagus. Tanpa berbicara, wanita itu dengan santai melemparkan World Print kecil. Sebuah cap muncul di sampul buku batu itu. Simbol misterius bersinar sebentar, dan kemudian kekuatan tak terlihat dari buku batu itu hilang. Buku itu sekarang bisa dibuka. Han Sen tidak sabar untuk membuka buku batu itu. Kata-kata di dalam buku itu melompat-lompat seolah-olah mereka hidup. Mereka tampak seperti peri, dan mereka terbang menuju dahi wanita itu. Mereka semua lenyap ke alisnya. Ketika wanita itu melihat simbol seperti peri, dia tampak terkejut. Dan kemudian, dia mengerti. Dia duduk di atas perahu, membiarkan semua kata mengalir ke dahinya. Oh, sial, aku telah ditipu. Han Sen tiba-tiba mengerti. Setelah semua kata-kata buku batu itu keluar, buku batu itu hancur menjadi pasir yang lolos dari jari Han Sen. Wanita itu menyerap semua kata dan kemudian tersenyum pada Han Sen. Terima kasih telah membawakanku kenangan klonku. Kamu ingin tahu tes apa yang dilakukan pemimpin sekret, kan? Petik 2.
Han Sen mengangguk. Buku batu itu tidak berisi jawabannya, itu diisi dengan kenangan klon. Wanita itu sedang duduk di depan perahu. Dia meletakkan tangan di bawah dagunya dan melihat ke langit. Pemimpin sekret sangat kuat, tapi umurnya cukup pendek. Dia hanya akan hidup beberapa ratus tahun. Itu tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang bisa hidup selama 10.000 tahun, 1 juta tahun, atau bahkan 1 miliar tahun. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menemukan cara untuk hidup selamanya, bahkan memaksakan dirinya melalui banyak kelahiran kembali. Tapi akhirnya, dia masih mencapai akhir hidupnya. Mencoba untuk tetap hidup, pemimpin sekret melakukan banyak tes. Kemudian suatu hari, seorang pria yang menyebut dirinya Tuhan datang ke pemimpin sekret. Terima kasih sudah subscribe Penatua.